Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, dukung like, komen dan subscribe kakak, semoga bisa terhibur, selamat mendengarkan. Yang disebut misi tingkat bencana. Tentara ditempa dalam hidup dan mati berkali-kali, dan setiap era dijalankan untuk menjalankan misi yang ditugaskan oleh tentara. Entah menyerang di sini atau menyerang itu, sekali dalam satu era. Dan setiap 10.000 zaman, akan ada misi yang sangat berbahaya, yang disebut tingkat bencana. Dan setiap 100 juta zaman, akan muncul zaman yang lebih menakutkan, yang disebut tingkat reinkarnasi. Yang disebut tingkat reinkarnasi, artinya menghadapi misi semacam ini sama saja dengan reinkarnasi. Di dunia jin, kematian dianggap sebagai reinkarnasi. Wanita cantik dengan sepasang mata lavender berkata, "Saya, Winnie, adalah kapten batalion pertama dan tim ke-7 tentara Long Kiau. Ini berisi semua peraturan militer dan akal sehat di ketentaraan." Saat dia berbicara, dia membalikkan tangannya dan melemparkan 2 bola kristal. Kamu akan mengerti apa yang harus dilakukan setelah membaca ini. Kecuali ada keadaan khusus, jangan ganggu latihan rekan satu timmu. Bola kristal itu seukuran ibu jari, dan Yunhe serta kapak raksasa mengambilnya pada saat yang bersamaan. Kembali dan berlatih, bersiaplah. Kapten wanita itu berbalik dan berteriak pelan. Ya, semua anggota tim merespons. Jelasnya, meski kaptennya adalah seorang wanita, dia sangat berwibawa dalam tim. Kapten wanita itu akhirnya kembali menatap Yunhe, menatapnya tajam, menggelengkan kepalanya, dan pergi. Rekrutan, cepat dan terima warisan dasar. Rekrutan yang malang, semoga sukses untukmu. Semoga beruntung. Anggota tim juga menggelengkan kepala, lalu berteleportasi satu persatu. Di udara, hanya Yunhe dan kapak raksasa yang tersisa. Sepertinya kita kurang beruntung, kata kapak raksasa sambil tersenyum. Yunhe melirik kapak raksasa itu, dan berkata tanpa daya, "Kami tidak beruntung, tapi sangat sial." Dia tidak mengkhawatirkan dirinya sendiri, tapi mengkhawatirkan kapak raksasa itu. Begitu dia tiba, dia menghadapi misi tingkat bencana. Yunhe benar-benar takut orang ini tidak akan mampu menanggungnya dan akan mati. Jadi Yunhe mungkin menjelaskan arti tingkat bencana kepada Juaks. Akhirnya, dia berkata, jika kita berada di pasukan biasa, bahkan yang disebut tingkat reinkarnasi, kita tidak akan takut. Tapi ini adalah tingkat bencana dari pasukan khusus. Misi biasa dari legiun khusus setara dengan tingkat reinkarnasi tentara biasa. Tingkat bencana adalah bencana bagi legiun khusus. Tingkat reinkarnasi bahkan lebih merupakan mimpi buruk. Bahkan seorang sersan tua akan mati lebih dari separuh waktunya ketika dia menghadapi misi tingkat reinkarnasi. Secara relatif, di tentara biasa, kemungkinan bertahan hidup sebenarnya lebih tinggi. Karena setelah sekian lama berlatih di pasukan biasa, seseorang bisa menjadi makhluk yang sangat kuat di antara para dewa sejati. Makhluk yang sangat kuat seperti itu biasanya dapat bertahan dalam tugas tingkat reinkarnasi. Semakin tinggi kekuatannya, semakin sulit untuk bergerak maju. Mereka berdua berada di tingkat tertinggi dewa sejati, dan tidak peduli seberapa kuat kapak raksasa itu, ia hanya sekuat itu. Karena pada dewa sejati tingkat atas, setiap orang pada dasarnya tidak jauh berbeda. Tentara biasa juga memiliki dewa sejati yang sangat kuat. Kecuali seseorang seperti Yunhe menerobos ambang batas dewa sejati dan memasuki tingkat kekuatan tempur yang baru dan berbeda. Tetapi bahkan di antara dewa sejati dari pasukan khusus, berapa banyak yang dapat melewati batas ini. Namun tugas tentara yang mereka hadapi jauh lebih sulit dibandingkan tentara biasa, sehingga banyak dari mereka yang tewas. Jadi terkadang, tempat seperti legiun khusus, tempat berkumpulnya para elit militer, memiliki peluang bertahan hidup yang lebih rendah. Hanya bisa dikatakan bahwa mekanisme penyaringan yang ditetapkan oleh lelaki tua Sisanke saat itu terlalu gila dan keras. Tentu saja, meski bahayanya jauh lebih mengerikan, jauh lebih mudah bagi mereka untuk mendapatkan warisan berharga dan harta karun yang kuat. Hampir sebagian besar pria super kuat di dunia jin, seperti dewa kekosongan sejati, dilatih dari pasukan khusus. Tentara biasa, ditakdirkan menjadi orang biasa sepanjang hidupnya. Ayo pergi, ayo pilih tempat tinggal dulu. Meski kapak raksasa itu terlihat serius, dia tersenyum. Walaupun informasi yang terkandung dalam bola kristal itu rumit, namun tidak terlalu banyak, hanya memperkenalkan aturan umum dan akal sehat.
Yunhe dan kapak raksasa keduanya adalah kekuatan ilahi dan dapat dipahami dalam sekejap. Dia juga tahu bahwa area batu hitam di depannya, yang berukuran beberapa tahun cahaya, adalah perkemahan Long Xiaojun. Ada 4 brigade di tentara Long Xiao. Keempat brigade tersebut masing-masing menduduki sekitar 1/4 wilayah batu hitam. Sedangkan untuk brigade pertama totalnya ada 9 regu, dan masing-masing regu memiliki area tersendiri sebagai kamp. Di area ini, anggota tim dapat memilih tanah yang belum dimiliki sebagai tempat berlatih dan tinggal. Yunhe dan kapak raksasa pertama kali berteleportasi ke area perkemahan tim 1 dan tim 7. Segera setelah itu, mereka berubah menjadi cahaya pelangi dan terbang. Setelah beberapa seleksi, mereka masing-masing memilih batu besar tidak berjauhan sebagai tempat tinggal masa depan mereka. Dikatakan bahwa itu adalah batu, tetapi jika dilihat lebih dekat, lebih tepat dikatakan bahwa itu adalah pegunungan hitam. Berdiri di atas batu dan melihat ke bawah, tampak seperti gunung besar. Batuan yang dipilih Yunhe memiliki diameter maksimum sekitar 1 juta kilometer dan diameter minimum ratusan ribu kilometer. Suara mendesing. Yunhe dengan cepat terjatuh, mendarat di permukaan batu, dan menemukan tempat yang relatif datar. Keluar, boom, saat Yunhe melambaikan tangannya, harta karun puncak istana jatuh dan berubah menjadi menara hitam yang berdiri di atasnya. Sejak saat itu, tempat ini menjadi milik Yunhe. Tak jauh dari situ, kapak raksasa melakukan hal serupa, langsung membuang menara penjara hitam dan menggunakannya sebagai tempat tinggal. Lantai atas menara hitam. Di atas tahta hitam, tubuh Dewa Yunhe menyusut hingga ketinggian hanya 10.000 km dan duduk di sana. Sekilas, melihat melalui menara ke dunia luar, Anda dapat melihat hamparan batu hitam tak berujung dan istana serta harta karun berdiri di sana. Dari waktu ke waktu, Anda juga dapat melihat sosok yang mengenakan baju besi bermotif naga melintas. Saya telah memasuki dunia jin dan berhasil masuk tentara, dan itu juga merupakan pasukan khusus. Langkah selanjutnya adalah mendapatkan teknik rahasia pembakaran ilahi. Harta mekanis lainnya dan sejenisnya baik-baik saja, tidak perlu. Yunhe pasti akan meremehkan harta karun tingkat dewa sejati itu. Tetapi untuk harta karun tingkat dewa sejati kekosongan atau bahkan harta karun tingkat dewa sejati abadi, tentu saja, jumlah pahala militer yang dibutuhkan pasti sangat menakutkan. Teknik rahasia pembakaran ilahi sebenarnya lebih baik, dan tingkat dewa sejati tidak boleh mahal. Misi militer berikutnya akan menjadi misi tingkat bencana dalam waktu setengah tahun. Pikir Yunhe, baik itu teknik rahasia pembakaran ajaib atau harta karun, prestasi militer diperlukan sebagai imbalannya. Sekarang, mari kita lihat apa yang disebut warisan dasar. Yunhe berdiri dari singgasana, mengambil satu langkah, dan keluar. Tak jauh dari situ, kapak raksasa itu juga berteleportasi. Hong Kong, berjalan, di atas batu besar dengan diameter sekitar 1 triliun kilometer di tengah wilayah batu hitam, terdapat warisan dasar tentara Long Xiao. Suara mendesing, Yunhe, kapak raksasa itu jatuh dengan cepat. Saya melihat pilar batu di atas batu, dan setiap pilar batu memiliki bola kristal. Sekilas tak kurang dari 100 pilar batu. Warisan dasar. Meskipun ini adalah warisan dasar, namun juga merupakan warisan yang sangat berharga. Ini adalah rahasia milik tentara dan tidak boleh diberitahukan kepada orang luar oleh para sersan yang pensiun hidup-hidup. Warisan dasar ini, seperti legiun biasa, setiap warisan harus ditukar dengan prestasi militer. Artinya, legiun khusus akan diajari warisan dasar secara gratis segera setelah mereka masuk. Ada ratusan jenis yang bisa Anda pilih. Namun hal-hal yang lebih mendalam setelahnya memerlukan kemampuan militer. Kita tidak punya banyak waktu, ayo cepat, kata Juax. Ya, Yunhe mengangguk. Keduanya segera berpisah dan pergi memilih warisannya. Meski misinya tampaknya akan berlangsung dalam waktu setengah tahun, waktunya sangat sempit. Faktanya, kapak raksasa adalah inkarnasi dari kekuatan ilahi yang tetap berada di alam semesta kecilnya sendiri, dan dapat mempercepat waktu 10.000 kali lipat. Yunhe juga memiliki inkarnasi kekuatan sucinya yang tersisa di pilar batu berpola hitam perahu semesta nomor 8, yang dapat berada di zona selang waktu maksimum 600.000 kali. Oleh karena itu, mereka masih punya waktu untuk benar-benar mempraktikkan pewarisan dasar.
Yun He sedikit menyesal. Sebelum dia masuk, dia lupa membiarkan kapak raksasa itu meninggalkan jejak kekuatan suci di pilar batu bermotif hitam. Jika tidak, dengan kemauan kapak raksasa, waktu harus dipercepat lebih dari 100.000 kali lipat. Hanya saja sekarang sudah terlambat untuk meminta penguasa kota Chaos mengirimkan inkarnasi kekuatan suci kapak raksasa. Setengah tahun, ketika penguasa kota kekacauan berangkat dari alam semesta asli dan mengirimkan avatar kapak raksasa ke ruang pilar batu berpola hitam, misi tingkat bencana akan segera dimulai. Di atas batu, ratusan pilar batu berdiri. Di setiap pilar batu terdapat bola kristal pusaka. Seiring dengan pemikiran Yun He, kekuatan suci langsung menyebar dan menembus langsung ke setiap bola kristal warisan. Tiba-tiba, sejumlah besar informasi agung mengalir ke dalam pikirannya. Memperbaiki harta karun, memperbaiki mesin, pertarungan jarak dekat, ilusi, serangan jiwa, serangan terkoordinasi, teknik rahasia membakar kekuatan suci. Sebenarnya ada teknik rahasia membakar kekuatan suci. Ada banyak pesan. Kesadaran Yun He dengan cepat mengklasifikasikannya, membagi kesadarannya menjadi ratusan, dan membaca serta memilah pesan-pesan ini masing-masing. Setelah membacanya, saya terkejut. Saya kira warisan dasar gratis yang diberikan secara langsung akan sangat biasa, tapi sekarang sepertinya sangat praktis. Pada dasarnya semua bidang tercakup. Banyak keterampilan tempur, rahasia bersama, rahasia pembakaran ilahi, terutama teknik rahasia pembakaran ilahi sebenarnya ditemukan di sini dalam warisan dasar. Semua dapat meningkatkan efektivitas tempur. Seperti banyak hal tentang kultivasi, mereka hanya menggambarkan terobosan menuju dewa kekosongan sejati, dan tidak lebih dari itu. Adapun teknik rahasia membakar kekuatan suci, hanya ada 2 level pertama. Menurut pengenalan teknik rahasia pembakaran kekuatan ilahi, penguasa hukum dapat mempelajari tingkat pertama, dan dewa sejati dapat mempelajari tingkat kedua. Tentu saja, semua warisan berikutnya di masa depan, dapat ditukar dengan prestasi militer. Teknik rahasia membakar kekuatan suci ada di sini. Yun He sangat bersemangat. Yun He menghafal semua warisan dasar Long Xiaojun, tidak peduli apakah itu berguna atau tidak, apakah dia mempraktikkannya atau tidak, dia akan menuliskan semuanya sebelum membicarakannya. Menurut pemahaman Yun He tentang warisan peradaban kuno, ini merupakan warisan yang sangat berharga. Warisan yang kuat tidak mudah diajarkan di benua asal. Warisan militer, secara khusus, warisan legiun khusus dapat dikatakan sebagai warisan yang lebih unggul. Tentu saja, ini hanya sebagian dari fondasi warisan superior, yaitu penguasa hukum yang mencapai batas dewa sejati. Tentu saja, meskipun Anda memiliki kemampuan militer yang cukup, mungkin tidak ada gunanya menukarnya. Karena makhluk di lautan kosmik tidak bisa membaca sama sekali selama belum melalui reinkarnasi. Misalnya warisan inti silsilah Sungai Duandong yang diperoleh Luo Feng merupakan warisan super dan merupakan satu set lengkap. Luo Feng juga tidak bisa membaca konten warisan di atas dewa kekosongan sejati. Saya telah mempelajari teknik rahasia membakar kekuatan suci ini. Saya seharusnya dapat meningkatkan kekuatan saya ke tingkat yang lebih tinggi. Saya ingat dalam karya aslinya, ketika Luo Feng adalah penguasa alam semesta, dia dapat menggunakan pemusnahan tingkat pertama untuk meningkatkan kekuatan tempurnya ke tingkat dewa sejati. Ketika Luo Feng berada di periode dewa sejati, ketika berhadapan dengan monster dunia, dia menggunakan pemusnahan tingkat kedua, yang juga dapat meningkatkan kekuatan tempur tingkat pertama di tingkat kekuatan tempur dewa sejati kekosongan. Terlihat bahwa teknik rahasia pembakaran kekuatan suci dapat mencapai kekuatan tempur lintas level. Misalnya, kapak raksasa, yang merupakan tingkat ke-10 teratas, dapat dipromosikan ke kekuatan tempur tingkat ke-11 jika dia mempelajari teknik rahasia pembakaran ilahi tingkat kedua. Ini adalah apa yang disebut level khusus di antara tentara Long Xiao, kekuatan tempur level dewa sejati kekosongan terlemah. Setelah menghafal banyak informasi dasar warisan, terutama warisan teknik rahasia pembakaran ilahi, Yun He segera kembali ke kediamannya untuk berlatih kultivasi. Terus terang, teknik rahasia membakar kekuatan suci sebenarnya tidak rumit. Itu hanyalah cara yang lebih masuk akal untuk membakar kekuatan suci dengan cepat dan mengeluarkan kekuatan tempur yang lebih kuat dalam waktu singkat. Jika kita mengatakan bahwa tubuh dewa yang terbakar sebelumnya hanyalah pembakaran biasa, maka teknik rahasia ini akan membuat Anda terbakar dengan efek khusus.
Tentu saja, teknik rahasia membakar kekuatan suci memakan jauh lebih banyak energi daripada sekadar membakar tubuh dewa. Karena jika ingin meledak dengan kekuatan yang lebih kuat, maka energi, divine power, yang perlu dikonsumsi tentu akan lebih besar. Dan wabah semacam ini, pada saat-saat kritis, dapat menyelamatkan nyawa atau bahkan membalikkan situasi perang secara keseluruhan. Oleh karena itu, saran Yunhei kepada Juaks adalah untuk mengatasi misi tingkat bencana dalam waktu setengah tahun. Dia harus mengabaikan yang lainnya dan terlebih dahulu menguasai teknik rahasia pembakaran ilahi. Hanya memiliki kekuatan tempur yang kuat adalah cara terbaik untuk menghadapi semua bahaya. Tidak peduli pertempuran dan misi militer apa yang Anda miliki, semuanya layak disebutkan dalam menghadapi kekuatan absolut. Alam semesta yang asli, wilayah manusia, tanah suci galaksi. Di kuil yang menjulang tinggi, inkarnasi kekuatan ilahi Yunhei, avatar klan pembunuh iblis Luo Feng, dan inkarnasi kekuatan ilahi kapak raksasa semuanya berkumpul di sini. Ini adalah lantai atas kuil megah, lantai 9. Mereka duduk di sana dengan mata tertutup dan bersila. Lingkungan sekitar kosong dan mereka dapat melihat langit berbintang luas yang tak berujung di luar. Teknik rahasia pembakaran ilahi ini sungguh ajaib. Kapak raksasa itu membuka matanya dan menghela nafas. Saya tidak pernah berpikir sebelumnya bahwa mengubah cara membakar kekuatan suci dapat meningkatkan kekuatan tempur satu tingkat, yang sebanding dengan efek harta karun yang paling kuat. Sungguh menakjubkan. Luo Feng juga membuka matanya dan tersenyum. Pada saat ini, Luo Feng juga berhasil lulus penilaian, dan dengan kekuatan tempur Luo Feng, dia secara alami bergabung dengan pasukan khusus. Tentara Sungai Piton, itu adalah pasukan khusus yang dipimpin oleh penguasa hukum. Sayangnya, Luo Feng akan berpartisipasi dalam misi tingkat bencana, tetapi itu akan terjadi setahun kemudian. Luo Feng juga baru saja menerima warisan dasar tentara Mang He, yang juga berisi teknik rahasia pembakaran ilahi yang sama, tetapi hanya tingkat pertama, tingkat penguasa hukum, yang dapat dipelajari. Dan dengan rangkaian warisan kekuatan suci dan teknik rahasia yang membakar ini, Luo Feng dapat melakukan pemusnahan secara terbuka dan jujur. Karena di dunia jin, pengelolaan warisan sangat ketat. Jika Luo Feng tidak mempelajari warisan dasar dan dengan gegabah menggunakan kekuatan suci yang terbakar tanpa menjelaskan asal-muasal kekuatan suci yang terbakar, dia akan dijatuhi hukuman mati oleh tentara. Sungguh menakjubkan untuk mengatakan itu ajaib, dan tidak rumit untuk mengatakan itu rumit. Terus terang, itu hanya sebuah cara. Kami tidak tahu prinsipnya sebelumnya, tapi sekarang kami tahu prinsipnya. Bahkan jika kami ingin menciptakan teknik rahasia ini di masa depan, kita tidak bisa. Itu sulit. Sebenarnya tidak sulit kalau tahu prinsipnya. Memang butuh banyak waktu, tapi saya yakin saya bisa mewujudkannya. Kapak raksasa mengangguk dan menghela nafas. Inilah keuntungan dari peradaban kuno. Mereka memiliki banyak pengalaman warisan, banyak orang kuat, dan mereka telah mewariskannya selama bertahun-tahun tanpa henti. Kedalaman akumulasi tidak sebanding dengan lautan alam semesta kita hanya dalam 3 era reinkarnasi. Kalau begitu kita bertiga, ayo bekerja keras. Di masa depan, kita akan melalui reinkarnasi dan menciptakan alam semesta suci untuk umat manusia kita, ke peradaban kuno. Yunhei berkata, ketika saatnya tiba, umat manusia kita akan berada di lautan kosmik. Bagaimana mungkin kita tidak menjadi peradaban kuno lainnya? Haha, ya, benar. Daripada iri pada penduduk asli dunia jin, kita harus menciptakan peradaban kuno yang akan bertahan selamanya. Luo Feng dan Juaks mengangguk setuju. Kali ini di dunia jin, kemunculan jadi keempat merupakan pesta bagi banyak kekuatan di seluruh lautan kosmik. Baik itu warisan militer atau harta karun yang paling kuat, hal ini diperlukan dan sangat dibutuhkan oleh banyak kekuatan di lautan alam semesta. Namun, seperti yang dikatakan ketiga dewa leluhur, peluang besar seringkali dibarengi dengan krisis besar. Jika ingin mendapatkan semua manfaatnya, Anda harus memiliki kekuatan yang cukup. Seperti angkatan pertama yang terdiri lebih dari 200 orang kuat yang memasuki dunia jin. Berapa banyak orang yang bisa bertahan sekarang dan berhasil lulus penilaian untuk bergabung dengan tentara? Bisa bergabung dengan tentara biasa adalah suatu kebahagiaan besar yang patut dirayakan oleh orang-orang kuat di laut semesta, apalagi bergabung dengan tentara khusus, yang hanya sekedar keinginan mewah. Penduduk asli dunia jin, bahkan penguasa hukum, yang berani bergabung dengan tentara tidaklah lemah.
Mereka setidaknya berada di level 4 teratas, dan ada banyak di level ke-6. Hanya makhluk seperti Yunhe, kapak raksasa, dan Luo Feng, yang berada di puncak alamnya masing-masing, yang memiliki kesempatan ini. Keuntungan terbesar kali ini tidak diragukan lagi adalah umat manusia. Ketiga Yunhe bergabung dengan korps khusus. Selama penilaian, Yunhe dan Juaks masing-masing memperoleh sepotong baju besi tingkat dewa sejati. Setelah bergabung dengan tentara naga Xiao, mereka memperoleh satu set lagi. Luo Feng bergabung dengan tentara Manghe dan juga memperoleh satu set armor Manghe. Armor Sungai Piton juga merupakan armor tingkat dewa sejati dan dapat dianggap sebagai harta paling kuat di lautan alam semesta. Tapi Luo Feng menemukan bahwa dibandingkan dengan Piton River Armor, Haolei Divine Armor, dan armor dengan sayap Wuji yang terbentang untuk melindungi tubuh, mereka sedikit lebih rendah. Armor dengan sayap memanjang, Haolei Divine Armor, memiliki batas daya tahan yang lebih tinggi. Semua serangan di bawah level ke-8 tidak akan merusak tubuh dewa. Namun serangan Piton River Armor di bawah level 7 tidak akan merusak tubuh dewa. Tentu saja besarnya pelemahan ketiganya sama, keduanya melemahkan serangan material hingga 1/10 juta. Namun batas ketahanan dari Piton River Armor jauh lebih rendah dari batas ketahanan dari armor yang terpasang dengan sayap Wu yang diperpanjang dan Haolei Divine Armor. Ini lebih baik daripada tidak mengetahuinya. Setelah melakukan perbandingan, dapat dengan jelas dibedakan bahwa armor tingkat dewa yang sebenarnya dibagi menjadi beberapa tingkatan. Di masa lalu, saya hanya memiliki sedikit kontak dengan armor tingkat dewa yang sebenarnya, jadi tidak ada perbandingannya. Sama seperti harta karun puncak, mereka juga dibagi menjadi harta karun biasa, kelas atas, dan di samping harta karun yang paling kuat. Sedangkan untuk Yunhe, armor naga kapak raksasa lebih kuat. Serangan di bawah level 8 teratas tidak akan merusak tubuh dewa. Armor tingkat dewa sejati tidak terkalahkan. Setiap orang mempunyai batas toleransinya masing-masing. Ini normal, jika tidak, jika dewa sejati mengenakan baju besi tingkat dewa, bukankah dia tidak terkalahkan? Apalagi yang harus dilawan? Setiap orang mengenakan baju besi tingkat dewa sejati, dan semua orang tidak terkalahkan. Kecuali yang kuat di atas dewa kekosongan sejati, bagaimana tidak ada yang bisa mengalahkan dewa sejati? Hal ini jelas mustahil. Beberapa teman berpikir bahwa jika dewa sejati mengenakan baju besi tingkat dewa sejati, dia tidak terkalahkan, dan bahkan puncak tingkat ke-10 tidak dapat dibunuh. Ini jelas tidak mungkin. Lalu apa gunanya tentara menggiling dan bertarung? Jika setiap orang dilengkapi dengan armor tingkat dewa sejati, semua orang akan menjadi tak terkalahkan. Ya, tidak perlu bertarung, cukup mengobrol satu sama lain. Dijelaskan dalam buku asli bahwa Piton River Armor Luo Feng tidak dapat dipatahkan batas ketahanan di bawah level ke-7, dan tidak akan berfungsi jika melebihi kekuatan level ke-7. Lantai atas kuil tanah suci galaksi. Mereka bertiga menoleh dan melihat ke arah langit berbintang di kejauhan. Suara mendesing. Di sana, aliran cahaya terbang, itu adalah dewa leluhur dari sekte dewa leluhur yang bermuka dua. Yunhe dan Luo Feng baik-baik saja, dengan ekspresi tenang. Kapak raksasa sedikit mengernyit, apa yang dilakukan dewa leluhur bermuka dua di sini? 100 penguasa gua, penguasa galaksi, pendiri kapak raksasa. Dewa leluhur bermuka dua mendarat di aula atas, di tanah seperti batu giok hitam, dan memandang ketiga orang itu sambil tersenyum. Dewa leluhur bermuka dua, Yunhe berdiri dan mengangguk sedikit. Dewa leluhur bermuka dua, kapak raksasa mendengus dan berdiri. Mengapa dewa leluhur datang kepadaku? Luo Feng berdiri dan berkata sambil tersenyum terkejut. Kamu dan aku adalah teman baik, tapi jika kamu tidak ada urusan, kenapa kamu tidak bisa datang? Dewa leluhur bermuka dua menggoda, lalu dia menatap Yunhe, Tuan Hundong, benarkah? Haha, apa yang dikatakan dewa leluhur masuk akal. Yunhe mengangguk sambil tersenyum. Luo Feng juga tersenyum, tentu saja kamu bisa datang, dewa leluhur bermuka dua bisa datang kapan saja kamu mau. Dewa leluhur bermuka dua pernah menjadi tetangga Luo Feng, melindungi Luo Feng, dan bahkan menyelamatkan Luo Feng ketika dewa iblis Su Zhen datang untuk membunuhnya. Oleh karena itu, di antara tiga dewa leluhur yang agung, Luo Feng memang memiliki kesan paling baik terhadap dewa leluhur bermuka dua. Ketika Yunhe berada di kultus dewa leluhur, dia diberi bagian dari baju besi pemakan skala,
dan dia juga dijanjikan untuk menjadi penjaga kultus tersebut, dan dia masih seperti itu sampai sekarang. Oleh karena itu, kesan Yunhe terhadap dewa leluhur bermuka dua cukup bagus. Satu-satunya yang hadir adalah Huax, yang tidak memiliki kesan yang baik terhadap kultus dewa leluhur, tetapi karena perasaan manusia, dia tidak dapat menunjukkan wajahnya secara langsung kepada pihak lain. Setelah mengobrol beberapa kata, dewa leluhur bermuka dua berkata, tentu saja, aku ada hubungannya denganmu kali ini. Penguasa Hundong, penguasa galaksi, dan pendiri kapak raksasa telah memperoleh banyak hal dari dunia jin. Kalau tidak, bagaimana bisa mengganggu kehendak asli alam semesta yang asli? Kedatanganku kali ini mewakili kehendak asli dari alam semesta yang asli. Oh, Yunhe dan tiga lainnya saling memandang. Datang atas nama wasiat asli. Anda juga mengatakan bahwa Anda bertiga telah memperoleh banyak hal. Tampaknya kehendak asli alam semesta asli memiliki pemahaman yang jelas tentang pengalaman mereka bertiga di dunia jin. Benar sekali, kemunculan dunia jin di lautan kosmik dipandu oleh kehendak asli alam semesta asli. Akan aneh jika tidak memiliki kendali sedikitpun. Kami telah memperoleh banyak hal. Luo Feng berkata sambil tersenyum, bagaimana kamu mengatakan ini? Kalian bertiga akan tahu apa yang akan kalian peroleh. Dewa leluhur bermuka dua berkata dengan tenang, meskipun saya tidak tahu dengan jelas, menurut kehendak asli alam semesta asli, kalian bertiga adalah kelompok orang kuat pertama yang memasuki lautan alam semesta, dan mereka telah mendapatkan terbanyak di dunia jin. Giant Axe menyipitkan matanya sedikit dan tidak berkata apa-apa. Yunhe tersenyum dan berkata, Dewa leluhur, apa maksudmu datang ke sini? Jika ada yang ingin kamu katakan, katakan saja. Saya di sini untuk membimbing Anda sesuai dengan kehendak asli alam semesta yang asli. Dewa leluhur bermuka dua memandang Yunhe dan yang lainnya, dan seluruh tubuhnya secara bertahap memancarkan paksaan. Meskipun tidak kuat, ini jelas merupakan tekanan yang lebih tinggi. Ini adalah tekanan yang jauh melebihi dewa kekosongan sejati dan bahkan lebih transenden. Jelas sekali, itu diberikan kepadanya oleh kehendak asli dari alam semesta yang asli. Di era normal reinkarnasi, jadi keempat tidak akan muncul. Dewa leluhur bermuka dua memandang mereka bertiga dan berkata perlahan, tapi era ini jelas tidak biasa, jadi keempat telah muncul. Yunhe dan mereka bertiga mengangguk. Mereka sudah mengetahui hal ini. Ini adalah peluang besar dan bencana. Suaranya seperti palu yang berat, mengenai kapak raksasa dan hati Luo Feng. Malapetaka, yang akan datang. Yunhe menjilat bibirnya, dia tahu hari ini akan datang cepat atau lambat. Raya Lembis adalah bencana yang harus dihadapi semua kehidupan di laut semesta. Tidak bisa melarikan diri, tidak bisa bersembunyi. Kapak raksasa, Luo Feng sedikit mengernyit. Mereka sudah mengetahuinya. Munculnya humanoid, dan kehendak asli alam semesta asli membimbing mereka dan memberitahu mereka cara memasuki dunia jin. Pasti ada tujuan membantu mereka seperti ini. Lagi pula, dengan terlepasnya keinginan asli, dia tidak boleh ikut campur dalam hal apapun. Tapi kali ini, dia jelas punya tujuan yang kuat. Dia pernah menekan leluhur aslinya. Dia pernah ingin membunuh penguasa Yuanao dan mengusir benda aneh itu. Dia pernah ingin membunuh tiga raja bintang Haolei. Semua ini menunjukkan bahwa kehendak asli alam semesta yang asli juga mempunyai kedudukan dan tujuannya masing-masing. Katakan padaku, kapak raksasa mendengus, apa yang dia inginkan dari umat manusiaku kali ini. Kali ini, bukan hanya untuk keinginan awal, tapi juga untuk dirimu sendiri dan umat manusia. Tuan Hundong, pendiri kapak raksasa, Anda saat ini adalah dua orang paling berkuasa di seluruh alam semesta. Dan Lord Galaksi, pencapaian masa depanmu tentu saja akan bagus. Dewa leluhur bermuka dua memandang mereka dan berkata perlahan, surat wasiat asli memberitahuku bahwa kekuatanmu akan lebih kuat dari leluhur asli di masa depan. Dengan kekuatan yang besar, datang pula tanggung jawab yang besar. Semua bencana mengharuskan Anda untuk menghadapinya. Dan cara menghadapi bencana tergantung pada dunia jin. Ingat, Dewa leluhur bermuka dua memandang mereka dan berkata, ikuti aturan dunia jin dan cobalah mendapatkan manfaat sebanyak mungkin untuk memperkuat diri Anda sendiri. Kekuatanmu adalah harapan dari kehendak asli alam semesta yang asli. Kalian semua adalah anak-anak asal mula alam semesta asli. Segala sesuatu yang tidak baik bagi alam semesta asli, juga akan berdampak buruk bagi kalian. Ingat,
Semuanya ada di dunia jin. Perkuat dirimu dan hadapi bencana di masa depan. Suara mendesing. Setelah dewa leluhur bermuka dua selesai berbicara, dia tersenyum pada mereka dan kemudian berubah menjadi aliran cahaya dan pergi. Lantai atas kuil. Awan dan sungai, kapak raksasa, dan Luo Feng berdiri diam di sana, memandangi langit berbintang yang tak berujung di kejauhan, ke arah mana dewa leluhur bermuka dua itu pergi. Malapetaka, hati mereka tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Waktu yang lama, sepertinya wasiat asli sangat menghargai kita. Luo Feng bergumam pelan. Mereka semua tahu bahwa tidak peduli siapa yang awalnya ingin membunuh siapapun, mereka tidak dapat melakukannya secara pribadi. Semuanya membutuhkan bantuan orang kuat lainnya. Dan kali ini tidak terkecuali. Jelas sekali, wasiat asli telah menyukai ketiga orang Yunhe dan percaya bahwa mereka akan menjadi orang paling kuat di lautan semesta di masa depan. Oleh karena itu, kali ini, dewa leluhur bermuka dua datang untuk mengirimkan pesan dan secara pribadi membimbing dan mendukung, untuk mengubah Yunhe dan mereka bertiga menjadi pedang tajam di tangan kehendak aslinya, menghancurkan semua musuh yang dia inginkan, menghancurkan. Kapak raksasa berkata dengan sedih, kita adalah anak-anak dari alam semesta yang asli. Jika tidak baik, maka buruk bagi kita. Omong kosong. Dengan kata-kata ini, surat wasiat aslinya jelas memberitahu mereka bahwa dia berada di pihak yang sama dengan mereka. Kamu bilang kami akan mempercayainya. Jelas sekali, kapak raksasa itu selalu kesal karena menekan kehendak asli nenek moyang aslinya. Munculnya dunia jin pasti terkait dengan kekuatan yang diberikan oleh tiga master bintang Haolei sebelum kematian mereka, yang sepenuhnya berlawanan dengan kekuatan ilahi. Luo Feng berkata, niat asli dari alam semesta asli membimbing kita dengan begitu aktif, segala sesuatu memiliki tujuan. Selama kita cukup kuat dan menjadi yang terkuat di lautan alam semesta, maka keinginan asli harus mengikuti kita, dan kita akan memiliki hak untuk berbicara. Bagus, Giant Axe mengangguk, tidak peduli apa yang terjadi di masa depan, selama kita cukup kuat dan umat manusia kita cukup kuat, kita berhak untuk berbicara. Yunhe juga mengangguk. Apapun yang terjadi, memperkuat diri sendiri adalah hal yang benar. Alam semesta virtual, puncak pulau guntur. Yunhe, Juax, Luo Feng, dan penguasa kota kekacauan duduk mengelilingi meja batu bundar. Kekacauan, ini adalah teknik rahasia Long Xiaojun dalam membakar kekuatan ilahi. Ada dua tingkat teknik rahasia. Penguasa alam semesta dapat mempelajari tingkat pertama, dan dewa sejati dapat mempelajari tingkat kedua. Kapak raksasa itu secara langsung mengemas berbagai catatan warisan dasar Long Xiaojun dan mengirimkannya ke penguasa kota kekacauan melalui email. Latihlah ketika Anda punya waktu, dan Anda bisa meneruskannya kepada penguasa alam semesta manusia jika diperlukan. Adapun penguasa alien dari aliansi Hong, mari kita lihat. Teknik rahasia membakar kekuatan suci. Tuan kota Chaos bahkan melihatnya dengan hati-hati. Kamu akan tahu kapan kamu melihatnya. Juax tertawa. Guru, bahkan di peradaban kuno, teknik rahasia membakar kekuatan suci hanya dapat diciptakan oleh makhluk yang sangat kuat. Itu milik warisan inti. Luo Feng menjelaskan, tetapi guru, harap diingat bahwa begitu Anda memasuki dunia jin, metode khusus seperti membakar kekuatan suci dan teknik rahasia tidak boleh digunakan. Kalau tidak, kamu akan diselidiki dengan cermat oleh tentara. Jika kamu tidak bisa menjelaskan dari mana kamu belajar dan asal-usul warisanmu, kamu akan langsung dieksekusi. Yah, pengelolaan warisan di dunia jin sangat ketat. Juax berkata dengan serius, Anda harus memperhatikan hal ini, jadi saya meminta Anda untuk meneruskannya kepada saya sebagai penguasa alam semesta manusia sebagaimana mestinya. Jika mereka berencana untuk masuk di masa depan, tidak perlu mengajari mereka tentang dunia jin untuk saat ini. Penguasa kota Chaos mengangguk, jangan khawatir, saya tahu apa yang terjadi. Juga, barusan, wasiat asli mengirimi kita pesan melalui dewa leluhur bermuka dua. Juax perlahan menjelaskan masalahnya, sungguh bencana, dan mari kita mencoba meningkatkan kekuatan kita di dunia jin. Mendengus, penguasa kota Chaos mendengus dingin, kehendak asli. Saya sudah berbicara dengan leluhur asli. Jangan terlalu khawatir tentang malapetaka itu. Surat wasiat yang asli membuatmu takut. Sekalipun itu adalah malapetakanya, itu mungkin bukan malapetaka kita, dan mungkin tidak ada hubungannya dengan kita.
Seperti dua alam semesta tanah suci, ada reinkarnasi yang tak terhitung jumlahnya. Mengapa kamu tidak menjalani kehidupan yang baik? Menurut apa yang dikatakan nenek moyang asli, kehendak asli alam semesta asli tidak terkalahkan. Anda tidak perlu terlalu peduli. Tentu saja, kamu benar untuk meningkatkan kekuatanmu. Juax dan Luo Feng keduanya mengangguk. Ya, jika keinginan asli ingin menggunakan beberapa dari mereka sebagai pengguna pedang, itu tergantung apakah mereka mau atau tidak. Yun He tersenyum tak berdaya di dalam hatinya dan berkata pada dirinya sendiri, kehendak awal benar. Bencana besar ini tidak hanya terkait dengan alam semesta asli, tetapi juga dengan kehidupan kita masing-masing. Hanya saja Yun He tidak mengatakannya dengan lantang. Tidak masuk akal untuk mengatakannya sekarang. Cobalah menjadi lebih kuat dulu. Ketika mereka cukup kuat dan Realm Beast tidak perlu keluar untuk menimbulkan masalah, mereka bertiga akan langsung pergi ke sarang Realm Beast, tempat gelap, dan membunuh semua Realm Beast. Tetapi Anda harus memanfaatkan kesempatan ini. Menurut informasi yang saya terima, semakin banyak orang berkuasa yang sekarat di dunia jin. Penguasa kota Chaos dengan sungguh-sungguh berkata, dikatakan bahwa beberapa suku mata ilahi masuk tentara, tetapi mereka dibunuh di kamp militer tepat setelah mereka masuk tentara. Hanya ada sedikit orang yang bisa bertahan di ketentaraan. Tidak peduli apa, jika kekuatan besar di laut semesta ingin masuk lagi, mereka harus menunggu era lain. Anda memiliki keuntungan sekarang, jadi Anda harus memanfaatkan kesempatan ini sebanyak mungkin. Apakah kamu mati setelah bergabung dengan tentara? Yun He dan mereka bertiga tertawa ketika mendengar ini. Klan Mata Dewa yang malang, dibunuh di kamp militer. Pengelolaan tentara biasa memang lebih longgar, sehingga tidak heran jika hal seperti ini akan terjadi. Misalnya, resimen khusus dilarang berkelahi di kamp militer. Namun pengelolaan tentara biasa jauh lebih longgar. Kadang-kadang, jika satu atau dua orang hilang, tidak ada yang akan mengurus mereka sama sekali. Hanya dengan menonjol dari legiun biasa dan memasuki legiun khusus seseorang dapat memperoleh pelatihan yang benar-benar istimewa. Oleh karena itu, terlepas dari kegelisahan, kemarahan, ketidakberdayaan, dan kegelisahan kekuatan-kekuatan besar di lautan alam semesta, umat manusia tampak jauh lebih tenang. Mereka bertiga tinggal di legiun khusus dengan ketenangan pikiran, berkultivasi secara diam-diam, dan bekerja keras untuk meningkatkan diri. Dunia Jin, Tentara Timur, Domain Blackstone, Barak Tentara Longqiao. Hang Dong, kita akan menjalankan misi militer besok. Kapak raksasa itu terbang ke lantai atas menara hitam Yun He dan berkata sambil tersenyum, apa yang disebut misi tingkat bencana. Saya tidak tahu betapa berbahayanya itu, dapat membuat kelompok elit ini berada di tingkat teratas di dunia, tingkat dewa sejati takut. Membakar rahasia kekuatan ilahi. Apakah Anda sudah menguasai tekniknya? Aku sudah berlatih sejak lama. Yun He, yang duduk di singgasana hitam, mengangguk, bagaimana denganmu? Haha, aku baru saja menyelesaikannya. Akhirnya aku menyelesaikan level kedua di saat-saat terakhir ini. Kapak raksasa itu duduk bersila di tanah dengan santai, dan berkata dengan penuh semangat, saya mencobanya sebelumnya, dan itu benar-benar meningkatkan kekuatan saya satu tingkat. Sekarang, dengan seluruh kekuatan saya juga berada di tingkat ke-11, lebih kuat dari leluhur aslinya saat itu. Kekuatannya, kekuatan tempur tingkat dewa sejati kekosongan. Kekuatan tempur tingkat dewa yang sebenarnya dari kehampaan. Kapak raksasa itu berada pada level yang tidak terbayangkan sebelumnya. Yun He melirik kapak raksasa itu, apa-apaan ini, kamu hanyalah kekuatan tempur tingkat dewa sejati kekosongan terlemah. Haha, itu juga level Void True God. Giant Axe tertawa dan berkata, sekarang, kamu tidak perlu khawatir aku tidak bisa melewati misi level bencana ini, kan? Ya, Yun He mengangguk, setidaknya aku tidak perlu berpikir untuk menjadi pengasuhmu. Hahaha, kapak raksasa tertawa. Setelah periode bergaul di dunia jin, jarak antara keduanya menjadi semakin dekat, dan mereka menjadi teman baik. Meskipun keduanya memiliki hubungan yang baik sebelumnya, mereka bukanlah teman baik. Seperti sebelumnya, semua orang berkomunikasi secara normal, dan setiap orang memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk suku, tidak lebih. Mereka tidak sesantai sekarang, saling menggoda dengan santai seperti teman lama, dan berkomunikasi satu sama lain seperti bercanda. Kamu punya banyak waktu,
kenapa tidak memahami pola rahasia tingkat Void True God di kapakmu secepat mungkin, maka kamu akan menjadi lebih kuat. Yah, aku sudah memahaminya, tapi itu terlalu sulit dan misterius. Aku khawatir aku tidak akan bisa memahaminya dalam waktu singkat. Bukankah aku memintamu untuk mempelajari asisten aliran peta pola rahasia? Itu akan membantumu memahami pola rahasia kapak. Sejujurnya, aliran diagram pola rahasia sangat tidak cocok untukku, sama seperti Biro Kaisar Badak. Juaks merentangkan tangannya, yang paling aku takuti adalah mempelajari hal semacam ini. Yunhe tidak terkejut dengan hal ini. Kapak raksasa itu memiliki kepribadian yang agak kasar dan heroik, dan memang sangat tidak cocok untuk mempelajari hal-hal yang rumit dan misterius seperti itu. Seperti yang dikatakan nenek moyang asli tentang kapak raksasa, ia terlalu bodoh dan tidak tahu bagaimana beradaptasi. Ini sangat sulit bagimu. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana kamu memahami hukum ruang dan waktu dan menjadi penguasa alam semesta. Faktanya, memahami hukum dan pola rahasia harta karun berbeda dengan mempelajari sekolah diagram pola rahasia, Biro Kaisar Badak. Yang pertama adalah tentang memahami hal-hal yang ada, sedangkan yang kedua terutama tentang penelitian dan penciptaan. Yunhe secara alami memahami kebenaran ini dan dengan sengaja membenci kapak raksasa itu. Haha, sejujurnya, aku baru mencoba mencari tahu saat itu, dan akhirnya aku menemukan jawabannya. Itu karena dia tahu bahwa dia tidak pandai mengikuti jalur hukum. Setelah kapak raksasa menjadi penguasa alam semesta, dia menjadi dewa sejati dengan jalur kapak, alih-alih mengikuti jalur hukum dan menggunakan hukum, perpaduan ruang waktu seperti penguasa kota Chaos. Apakah menurutmu dengan mengikuti kapak, kamu tidak perlu memahami hukum di masa depan? Yunhe berkata, di masa depan, kamu harus memahami hukum kekacauan. Mari kita bicarakan nanti, kata Juaks acuh tak acuh. Pria sembrono, Yunhe menggelengkan kepalanya. Jika Anda tidak mengikuti jalur peleburan 10 hukum asli, Anda tidak akan pernah bisa mencapai kekacauan. Seperti Jievanzi, dia mengikuti jalur asli air dan api. Kapak raksasa itu bergerak ke arah yang sama. Jalan ini tidak hanya akan menjadi lebih sempit. Terlebih lagi, apakah itu jalan asal-usul air dan api atau jalan kapak? Yang paling bisa dilakukan adalah mencapai titik di mana alam semesta dilahirkan hanya dengan satu pemikiran, yaitu yang tertinggi. Itulah tingkat Tuhan sejati yang kekal. Jika Anda tidak memahami 10 prinsip fusi asal-usul, Anda tidak akan pernah bisa mencapai kekacauan. Ikuti satu jalan, dan Tuhan yang abadi adalah yang tertinggi. Seperti Jievanzi dan Jievanzi, bukan tidak mungkin untuk terlebih dahulu mencapai dewa sejati yang abadi dan melangkah secara ekstrim. Setelah merasa tidak ada jalan ke depan, maka kembalilah dan pelajari 10 prinsip fusi asal-usul. Hanya saja jalan ini memang ditakdirkan sangat bergelombang, dan meski membuang banyak waktu, hal itu mungkin tidak bisa dilakukan. Berbeda dengan Yunhe, realisasinya jauh lebih lancar dari awal dan meletakkan dasar yang kokoh. Tapi hal seperti ini sulit untuk dikatakan. Lagi pula, dunia kekacauan masih terlalu jauh. Bagi banyak orang yang berkuasa, menjadi dewa kekosongan sejati dalam hidup ini adalah sebuah kemewahan, apalagi dewa sejati yang abadi. Bahkan jika dia mempelajari jalur hukum sejak awal, siapa yang bisa yakin bahwa dia akan mampu menjadi dewa sejati yang abadi? Berapa banyak Chaos Saint yang ada di seluruh benua asal? Tuhan sejati yang abadi sudah menjadi milik kekuatan besar dan merupakan pengejaran seumur hidup bagi banyak kehidupan. Berkumpul, diiringi dengan sebuah suara, terdengar di seluruh kamp tim ketujuh. Yunhe, yang duduk di singgasana hitam, perlahan membuka matanya. Apakah kita akan mulai? Yunhe tersenyum. Dia berdiri dan melangkah keluar dari menara hitam tempat dia biasanya tinggal. Lalu dia melambaikan tangannya dan menyingkirkan menara hitam itu. Di sisi lain, kapak raksasa juga menyingkirkan menara penjara hitam dan mendatangi sisi Yunhe. Berjalan, keduanya langsung terbang di udara, terkadang disertai dengan teleportasi jarak pendek, dan bergegas menuju pusat perkemahan tim 7. Sesampainya di tengah perkemahan, banyak anggota tim yang sudah datang. Yunhe dan kapak raksasa juga dengan cepat mendarat dan berdiri di tepinya. Ketika anggota tim melihat Yunhe dan Juaks mendekat, mereka hanya menatap mereka tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Yunhe dan Juaks tidak pergi untuk mencari masalah, tapi berdiri diam di samping. Saat ini, ada 20 sosok yang berkumpul di sini,
beberapa di antaranya belum terlihat saat menyambut anggota baru. Tentunya anggota tim bukan hanya 18 orang yang terlihat di awal. Ke-20 sosok ini berdiri bersama seolah-olah mereka adalah satu kesatuan, dan bahkan aura mereka tampak samar-samar terhubung ke dalam satu tubuh. Mereka sepertinya sedikit merasa jijik dengan kedatangan dua pendatang baru Yun He dan Juax, namun Yun He sepertinya tidak selaras dengan mereka. Melihat aura mereka terhubung secara samar satu sama lain, sepertinya mereka telah mempraktikkan semacam teknik rahasia serangan gabungan. Ini tidak mengherankan, Yun He tersenyum. Sebuah tim yang matang pasti telah mengalami banyak pertempuran. Anggota tim sangat akrab satu sama lain dan semuanya telah mempraktikkan teknik rahasia serangan gabungan. Jika ini adalah waktu normal, mereka pasti akan menyambut baik penambahan Yun He dan kapak raksasa. Bagaimanapun, keduanya berada di level 10 besar, jadi mereka bukanlah yang lemah. Bahkan di antara Long Xiaojun yang kuat, mereka termasuk yang terbaik. Tapi mereka akan memulai misi tingkat bencana. Mereka tidak pernah bekerja sama dengan Yun He dan mereka berdua, dan mereka tidak mengetahui metode masing-masing. Oleh karena itu, anggota tim tampak sedikit jijik dengan kedatangan Yun He dan kapak raksasa. Demi misi dan kehidupan mereka sendiri, kemungkinan besar mereka tidak akan menyambut Yun He dan yang lainnya untuk tiba-tiba bergabung dengan mereka. Ini normal, kelompok mereka telah mengalami pertarungan hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya. Mereka bekerja sama dengan sangat baik dan mengetahui detail satu sama lain. Memasukkan dua tentara baru secara tiba-tiba hanya akan mengganggu kerja sama tim di antara mereka. Alih-alih meningkatkan efektivitas tempur, justru akan menjadi hambatan. Bagaimanapun, kekuatan terendah di antara mereka yang hadir adalah level ke-10, dan mereka sebenarnya tidak kurang dari 2 level 10 teratas. Yun He, kapak raksasa. Kapten wanita terkemuka memandang Yun He dan keduanya dengan sepasang mata lavender, dan berkata dengan suara dingin, untuk misi tingkat bencana ini, kamu hanya bisa mengandalkan dirimu sendiri. Apakah kamu memahami? Tentu saja kami mengerti. Kapak raksasa menyeringai. Dimengerti. Yun He mengangguk dengan acuh tak acuh. Bagus sekali. Kapten wanita Winnie mengangguk dan berhenti berbicara. Anggota tim memandang Yun He dan keduanya dengan sedikit rasa kasihan. Dalam pandangan mereka, untuk misi tingkat bencana, kedua rekrutan tersebut tidak memiliki cukup waktu untuk mempraktikkan warisan, dan mereka bahkan tidak memiliki prestasi militer untuk ditukar dengan sejumlah harta dan warisan yang lebih kuat. Kecuali jika keajaiban benar-benar terjadi, mereka ditakdirkan binasa. Waktu berlalu, tak lama kemudian, dengan datangnya 3 anggota tim terakhir, ke-7 tim pun hadir semuanya. Termasuk 2 pendatang baru Yun He dan Juax, tim 7 memiliki total 25 anggota. Ayo pergi dan selesaikan misi ini. Perintah Kapten Po. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Ke-23 orang itu membentuk satu tubuh utuh dan terbang secara kolektif. Diikuti oleh Yun He dan Juax, 2 rekrutan tunggal. Aula jahat yang seluruhnya berwarna hitam. Ada banyak ukiran di aula, dan ada banyak sosok kuat yang terukir di atasnya. Tim 7 menghabiskan waktu sekitar 1 hari, dan total 25 sersan dari tim tiba di sini dalam bentuk pita. Begitu mereka sampai di penyebaran aula jahat ini, ledakan, seberkas cahaya ditembakkan langsung ke semua sersan di seluruh tim ke-7. Tiba-tiba, ada suara di benak mereka, seperti transmisi suara, yang menjelaskan misi yang dikirim oleh tentara secara rinci. Lokasi misi tentara, Jiuyanze. Isi misi, dapatkan 100.000 pahala militer. Membunuh dewa sejati bisa memberi Anda 10.000 pahala militer, tetapi membunuh penguasa hukum tidak ada gunanya militer. Untuk membunuh dewa sejati, Anda perlu membawa kembali mayat dewa sejati sebagai bukti. Waktu misi, harus diselesaikan sebelum misi berikutnya dikirim. Kegagalan akan ditangani oleh hukum militer. Isi tugasnya sangat sederhana, namun ekspresi 2 rekrutan baru, Yun He dan Juax, tiba-tiba berubah. Pergi ke Jiuyanze untuk membunuh dewa sejati. Dewa sejati memiliki 10.000 pahala militer dan ingin membunuh 10 dewa sejati. Misi ini benar-benar keterlaluan. Gumam kapak raksasa. Ini keterlaluan. Bahkan Yun He terdiam. Jiuyanze dianggap sebagai kekuatan yang sangat kuat di dunia jin.
Ada banyak sekali dewa sejati yang bercokol di sana, dan bahkan ada lebih banyak lagi penguasa hukum. Jika Anda membiarkan mereka memasuki sarang orang lain untuk membunuh dewa mereka yang sebenarnya, bukankah itu sama dengan membiarkan mereka mati? 9 merokok. Mereka menaiki kapal kuno Hokuiwa Shinjin dari suku Ganno, yang juga mereka lihat dalam perjalanan untuk bergabung dengan tentara. Itu adalah rawa luas yang diselimuti asap. Ketika saya lewat dan melihat ke bawah, samar-samar saya dapat melihat sosok banyak dewa sejati. Pada saat itu, dewa sejati Beiyan juga dengan sungguh-sungguh memperkenalkan mereka kepada mereka, mengatakan bahwa ada banyak orang berkuasa di Jiuyanze, dan itu adalah kekuatan yang sangat kuat. Suku yang kuat seperti suku Ganye harus menjauh dari mereka ketika mereka bertemu dengannya. Jika Yunhe dan kapak raksasa membunuh dewa sejati 1 lawan 1, dibutuhkan 1 era penuh sebelum misi berikutnya. Setiap orang membunuh 10 dewa sejati. Tentu saja itu cukup waktu. Tentu saja premisnya adalah lawan tidak bersembunyi di istana harta karun paling kuat. Tapi sekarang, aku harus pergi ke Jiuyanze untuk membunuh. Terburu-buru ke wilayah orang lain dan bunuh mereka. Bukan tidak mungkin bagi Yunhe untuk melakukannya ketika dia meledak dengan seluruh kekuatannya, tapi dewa sejati lainnya di Jiuyanze bukanlah orang bodoh. Mereka tidak akan dengan bodohnya membiarkan Yunhe dan 2 kapak raksasa itu membantai tanpa campur tangan. Begitu mereka melakukan intervensi, bahkan jika seluruh 25 anggota tim 7 digabungkan, menghadapi Jiuyanze, mereka dapat dengan mudah mengirimkan sekelompok dewa sejati untuk menyapu bersih mereka semua. Tingkat bencana, ini benar-benar misi tingkat bencana. Ini benar-benar gila. Jika kamu ingin membunuh 10 dewa sejati, kamu harus menyelinap ke wilayah mereka untuk membunuh mereka. Membunuh dewa sejati. Begitu kita mengambil tindakan, tidak apa-apa membunuh 1 atau 2, tapi jika kita membunuh terlalu banyak, suaranya akan keras, dan beberapa dewa sejati pasti akan datang. Setelah kita dikepung oleh sekelompok dewa sejati, bahkan jika kita meminjam perahu makam Luo Feng, kita mungkin tidak dapat melarikan diri. Yunhe mengangguk. Sungguh, setelah dikelilingi oleh sekelompok dewa sejati, Anda harus berlutut meskipun Anda bersembunyi di perahu makam. Ini berbeda dengan saat kita berada di domain es api perahu semesta. Berapa total dewa sejati yang ada di sana? Di Jiuyanze, saya khawatir ratusan dewa sejati dapat tiba kapan saja. Selain itu, di dunia jin, kekuatan setiap orang tidak dibatasi oleh batasan apapun. Istana yang kuat dan berharga akan hancur. Meskipun sulit, bukan tidak mungkin untuk menyelesaikannya. Untungnya, ini adalah misi militer, dan dewa kekosongan sejati tidak akan terlibat. Jika tidak, itu akan sangat merepotkan, pikir Yunhe dalam hati. Misi tentara. Di dunia jin, tentara, kekuatan makhluk asing, dan kekuatan suku semuanya memiliki aturan tak terucapkan atau pemahaman diam-diam. Misalnya, jika Anda mengirim tim kecil untuk menyerang kekuatan tertentu, Anda dapat melihat bahwa mereka ada di sini untuk mengasah keterampilan mereka. Ru Yunhe dan 7 timnya seperti ini. Maka 3 dewa kekosongan sejati di Jiuyanze tidak akan pernah terlibat. Tapi dewa Jiuyanze yang sebenarnya tidak termasuk dalam kategori ini, dan mereka dapat berpartisipasi dalam perang sesuka hati. Tidak ada cara lain. Setelah bergabung dengan tentara, kita bisa melakukannya tidak peduli betapa sulitnya. Terlebih lagi, meskipun misi ini sulit, ini bukanlah situasi yang fatal, pesan. Greatax mengangguk. Memang, meski agak keterlaluan terburu-buru masuk ke wilayah orang lain untuk membunuh 10 dewa sejati, belum tentu mati. Tetapi jika Anda tidak pergi, atau misinya gagal, Anda akan benar-benar mati. Kegagalan berarti hukum militer dan kematian. Kecuali setelah suatu era, Yunhe dan Juax melarikan diri dari dunia jin dan tidak pernah kembali. Jika tidak, dengan otoritas tentara di seluruh dunia jin, hanya dengan satu perintah, semua tentara, kekuatan suku, dan kekuatan asing di seluruh dunia jin akan menjadi musuh mereka. Tentu saja, jika Anda memiliki 100.000 prestasi militer, Anda dapat mengimbanginya untuk menyelamatkan nyawa. Apa yang disebut kelebihan dan kekurangan saling mengimbangi. Tapi 100.000 pahala militer. Belum lagi Yunhe, 2 rekrutan baru Juax, dan bahkan sersan veteran lainnya, tidak satupun dari mereka yang memiliki sisa prestasi militer sebanyak itu. Mereka yang memiliki kelebihan militer pada dasarnya menggunakannya untuk meningkatkan kekuatan mereka sendiri.
Tidak ada yang akan membiarkan begitu banyak kelebihan militer tidak digunakan. Seluruh anggota tim ketujuh terdiam di luar aula Xi. Semua orang merasakan tekanan. Bahkan sersan tua ini pun seperti ini. Semua orang tahu misinya. Kapten Winnie meliriknya dan berkata, misinya berada di lokasi yang ditentukan. Dengan kata lain, dewa sejati yang ingin kita bunuh pastilah dewa Jiu Yanze yang sebenarnya. Saat kita kembali setelah perang untuk menyerahkan misi, tentara akan menghubungi Jiu Yanze untuk mengonfirmasi eksploitasi militer kita. Jika kami tidak menunjuk Jiu Yanze, dengan kekuatan tim kami dapat dengan mudah menyelesaikan misi ini. Kamu bahkan tidak perlu bergabung, cukup keluar dan cari dewa yang sebenarnya. Setiap orang hanya perlu membunuh 10 orang dan membawa kembali mayatnya. Tetapi misinya harus diberikan kepada Jiu Yanze, dan itu akan dengan mudah dikepung oleh sejumlah besar dewa sejati lainnya di Jiu Yanze. Setelah kita dikepung, kita tidak akan bisa melarikan diri, dan kita pasti akan mati. Jadi, agar tidak terjebak dalam satu kejadian, saran saya adalah kita bertindak sendiri-sendiri. Bentuklah kelompok yang terdiri dari 3 hingga 5 pemain untuk bertindak, sehingga targetnya lebih kecil. Bahkan jika kita dikepung, tim kita tidak akan musnah sepenuhnya. Semua orang terdiam dan mengangguk setuju. Semuanya, harap diingat bahwa tidak peduli siapa Anda, termasuk saya, begitu Anda dikepung, Anda tidak perlu datang untuk menyelamatkan, dan hanya mereka yang dapat melarikan diri yang akan dihitung. Setiap misi tingkat bencana membutuhkan kematian banyak sersan. Semuanya, jaga dirimu baik-baik. Kapten Po menghela nafas. Segera, 23 sersan itu dibagi menjadi 5 kelompok berdasarkan hubungan mereka yang biasa. 4 tim masing-masing memiliki 5 anggota. Tim Kapten Winnie hanya beranggotakan 3 orang, semuanya perempuan. Jaga dirimu baik-baik, hati-hati, selesaikan misinya dan kembali hidup-hidup. Sebelum berpisah, semua anggota tim saling berpamitan. Sebelum pergi, anggota tim melihat ke arah Yunhe dan Juax, 2 anggota baru, dan menggelengkan kepala sedikit. Kalian berdua menghadapi misi tingkat bencana segera setelah kalian tiba. Kalian berdua tidak beruntung, namun, kami tidak jauh lebih baik. Saya harap kalian dapat kembali hidup-hidup. Kalian, berhati-hatilah juga. Yunhe dan Juax sama-sama mengangguk. Berjalan, berangkat, setiap kelompok langsung menuju ke lubang cacing luar angkasa yang bengkok di kejauhan di samping aula Xi. Ini adalah lubang cacing luar angkasa yang diciptakan oleh Yang Kuat, yang dapat mengarah langsung keluar kam militer. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Mereka langsung masuk ke lubang cacing dan menghilang. Ayo pergi juga. Kapten Winnie dan 2 anggota tim wanita lainnya juga mulai berangkat. Setelah hanya 2 langkah, Kapten Po berbalik dan melihat ke arah Yunhe, 2 bebek sisa dengan kapak raksasa. Sayang sekali, Kapten Winnie berkata, misi tingkat bencana ini sangat sulit. Saya tidak yakin sama sekali. Jadi, demi nyawa anggota timku, aku tidak bisa membawamu bersamaku. Dimengerti, Yunhe. Juax mengangguk. Jaga dirimu baik-baik. Jaga dirimu baik-baik. Kedua belah pihak saling menjaga. Kemudian, Kapten Po membawa 2 anggota tim wanita ke dalam lubang cacing dan menghilang. Melihat sosok mereka yang menghilang, Juax mencibir, kedengarannya bagus, tapi bukankah menurutmu kita berdua adalah anggota baru? Tidak masalah, tanpa mereka di sini, aku merasa lebih santai. Haha, kapak raksasa juga tertawa, jika mereka mengetahui kekuatanmu yang sebenarnya, Hungdong, mereka tidak akan meminta untuk membentuk tim denganmu, kan? Kamu juga tidak buruk, setidaknya kamu berada pada level kekuatan tempur seperti itu, Yunhe berkedip. Hahaha, kapak raksasa itu melambaikan tangannya dan memukul kapak tersebut. Benar, jika kita berdua bergabung, mengapa kita takut pada Jiu Yanze? Masuk dan bunuh mereka. Berjalan, kemudian keduanya juga masuk ke dalam lubang cacing dan menghilang. Melalui lubang cacing luar angkasa, Yunhe dan yang lainnya datang langsung ke langit di atas hutan pegunungan yang luas di luar kam militer. Saat ini, di kehampaan di atas hutan pegunungan, ada kapal perang hitam tergantung di sana, seolah menunggu sesuatu. Dilihat dari aura yang terpancar dari kapal perang berwarna hitam tersebut, tidak diragukan lagi bahwa itu adalah kapal perang yang paling kuat dan berharga. Wow, lubang palka terbuka. 3 sosok wanita muncul di pintu kabin,
itu adalah Kapten Winnie dan mereka bertiga. Kapten Yun, dia tercengang. Saya tidak dapat membantu Anda dalam misi tingkat bencana ini. Kapten Winnie berkata, namun, jalan dari sini ke Jiuyanze panjang, dan ada banyak bahaya di sepanjang jalan. Kalian berdua yang direkrut pasti akan menemui masalah dalam perjalanan. Kalian bisa berangkat bersama kami. Aku akan membawamu ke 9 Yanze. Sesampai di sana, kita akan berpisah. Ayo berangkat bersama. Yunhe dan Juak saling berpandangan, lalu mengangguk, tidak apa-apa. Naiklah, kata Kapten Po sambil berbalik dan menghilang dari pintu Palka. Segera, Yunhe dan Giant Axe pun menaiki kapal perang hitam itu. Di kabin, di ruang kendali. Dari sini ke Jiuyanze. Kapten Winnie berkata, paling cepat akan memakan waktu lebih dari 10 hari. Mari kita bersiap dengan tenang dulu. Jadi, Yunhe dan Juak menemukan sudut dan duduk bersila, memejamkan mata dan bersantai. Meskipun mereka berada di dalam kapal perang yang paling kuat dan berharga, mereka tidak mengkhawatirkan apapun. Jangan bicara tentang kepercayaan pada kekuatan sendiri. Jika berada di laut kosmik, orang kuat biasa tidak akan pernah dengan mudah memasuki harta istana orang kuat lainnya. Karena begitu dia masuk, jika pihak lain memiliki niat buruk, dia takut dia akan langsung kembali ke alam semesta kecil dengan membawa harta karun istana. Saat itu akan berbahaya. Namun di dunia jin, hal ini tidak perlu dikhawatirkan. Karena di dunia jin, apakah itu abadi, penguasa hukum, atau dewa sejati, dewa kekosongan sejati. Kerajaan ilahi dan alam semesta kecil mereka terletak di ruang inti seluruh dunia jin. Di inti dunia jin, terdapat ruang yang sangat luas, yang seharusnya menjadi ruang asli dunia jin. Ada banyak kerajaan ilahi di luar sana, dan alam semesta kecil ada di dalamnya. Namun, orang-orang kuat di dunia jin tidak dapat memasuki ruang aslinya sama sekali, dan tentu saja mereka tidak dapat memasuki kerajaan ilahi atau alam semesta kecil mereka sendiri. Mereka tidak dapat menggunakan alam semesta kecil untuk membunuh musuh-musuh mereka. Tidak hanya itu, ada banyak perbedaan antara dunia jin dan laut semesta. Misalnya, di dunia jin, tidak ada seorang pun yang memiliki klon. Yang abadi, penguasa hukum, dan penguasa hukum semuanya hanya memiliki satu tubuh ilahi. Faktanya, apa yang disebut kekuatan klon pada awalnya diberikan oleh alam semesta asli. Adapun makhluk di dunia jin, jika belum menerima anugerah dari alam semesta asli, secara alamiah mereka tidak akan memiliki kemampuan untuk mengkloning dirinya sendiri. Jiuyanze adalah rawa yang sangat luas. Ada makhluk asing kuat yang tak terhitung jumlahnya bercokol di sini, dan itu adalah kekuatan makhluk asing yang sangat kuat. Tepi terluar Jiuyanze, tiba-tiba sebuah kapal perang hitam muncul dari udara. Kapal perang hitam itu bersembunyi di balik rimbunnya rumput liar di pinggiran rawa besar ini. Wow, pintu Palka terbuka, satu demi satu sosok terbang dengan tenang, dan kemudian kapal perang itu menghilang. Itu adalah Yunhe, kapak raksasa, dan Kapten Po. Kami telah sampai di Jiuyanze. Kapten Po melihat sekeliling, lalu memandang Yunhe dan Juaks, dan berkata dengan lembut, Yunhe, Juaks, ayo berpisah di sini. Semoga beruntung. Semoga berhasil. Kedua anggota tim wanita itu juga berkata, terima kasih, semoga sukses juga untukmu. Ayo pergi. Segera, Yunhe dan kapak raksasa itu dengan cepat berubah menjadi pita cahaya, diam-diam terbang di rerumputan. Awan dan kabut terselubung, dan auman binatang terdengar samar di kejauhan. Yunhe, kapak raksasa itu berada di suatu tempat di tepi terluar Jiuyanze, di sepetak rumput, menjelajah dengan hati-hati. Hundong, kapan kamu akan mengambil tindakan? Gabungan kita berdua harus membunuh 20 dewa sejati. Kapak raksasa itu berkata dengan pusing, ada terlalu banyak binatang aneh di Jiuyanze, dan mereka tersebar begitu padat bahkan di pinggiran terluar. Begitu kita mulai bertarung, kita pasti akan ketahuan. Dia juga mengerutkan kening. Dia juga merasa sedikit sakit kepala. Dengan kekuatan diriku dan kapak raksasa, dengan kekuatan penuh, jika aku memilih yang lebih lemah, terutama binatang buas tanpa perlindungan armor tingkat dewa sejati, aku bisa melakukannya hampir seketika. Tapi masalahnya adalah monster tingkat dewa sejati umumnya tinggal di area dalam Jiuyanze, bukan di area terluar. Jika mereka ingin membunuh, mereka harus menyelinap masuk dan membunuh.
Sekali atau dua kali boleh saja, tetapi jika itu terjadi terlalu sering, orang bodoh pun akan melihat ada yang tidak beres. Dan Yunhe tidak berani menyerang dengan seluruh kekuatannya. Jika tidak, Dewa Kekosongan Sejati di Jiuyanze tidak akan menyaksikan tanpa daya sebagai makhluk super seperti Yunhe yang dibantai secara sembarangan di wilayahnya sendiri. Oleh karena itu, meskipun Yunhe mengambil tindakan, dia harus mengontrol kekuatannya paling banyak hingga 11 level, agar tidak menyebabkan Dewa Sejati dari 9 Yanze Void mengambil tindakan. Level 11, bahkan dalam pasukan elit Long Xiao, sudah berada di level teratas. Tidak peduli seberapa kuatnya Anda, puncak tingkat ke-11 akan berakhir. Di dunia Jin, secara umum, puncak tingkat ke-11 adalah tingkat tertinggi milik para Dewa Sejati. Sangat sedikit Dewa Sejati yang mencapai tingkat ke-12. Karena umumnya ketika Anda mencapai level ini, pada dasarnya Anda dapat menerobos ke Dewa Kekosongan Sejati, alih-alih terus berada di alam Dewa Sejati. Jangan terburu-buru, Yunhe berbisik, waktu misi kita adalah satu era sebelum misi berikutnya. Ini waktu yang lama, mari kita luangkan waktu. Bahkan jika dibutuhkan ratusan tahun untuk membunuh satu, kita sudah cukup membunuh. Ya, Juax mengangguk. Yunhe dan Juax diam-diam mulai menjelajahi daerah terluar Jiuyanze. Mungkin bagi anggota tim lainnya akan terasa sangat mendesak, namun bagi Yunhe dan Juax, ada tekanan tertentu, namun tidak terlalu besar. Dalam sekejap mata, setengah tahun telah berlalu. Hari ini, hua, angin sepoi-sepoi bertiup, dan bilah rumput bergelombang. Di rerumputan, muncul dua sosok yang sangat kecil, tubuh mereka tersembunyi di rerumputan, seperti dua semut, mata mereka memandang ke arah dunia luar dari waktu ke waktu. Luo Feng juga telah menerima misi tingkat bencana dan berangkat dari kamp militer. Lokasi misi tim mereka juga di Jiuyanze, kata Juax dalam hati. Petik 2. Yunhe juga terdiam beberapa saat. Oke, ini kumpulan lainnya. Apakah tentara mengalami masalah dengan Jiuyanze? 25 Dewa Sejati dari Brigade Pertama dan Skuadron ke-7 Tentara Long Qiao tempat Yunhe dan yang lainnya berada datang ke sini. Sekarang, Brigade Pertama Luo Feng dan tim ke-6 Tentara Manghe, dan lebih dari 40 penguasa hukum juga datang. Apakah ini waktunya untuk perkelahian besar? Selanjutnya, mungkin akan terjadi kekacauan di sini di Jiuyanze. Yunhe menyilangkan tangannya, jangan terburu-buru mengambil tindakan. Biarkan mereka bermain sebentar dulu, dan kita bisa memancing di perairan yang bermasalah. Haha, tentu saja, kapak raksasa mengangguk dan tersenyum. Bisakah tidak berantakan? Sebelumnya, Dewa Long Xiaojun yang sebenarnya sangat tenang dan tidak terburu-buru mengambil tindakan. Oleh karena itu, 6 bulan terakhir ini tampak sangat damai. Sekarang, lebih dari 40 penguasa hukum dari tentara Sungai Mang akan bergabung, dan selanjutnya akan ada pertunjukan bagus. Biarkan mereka membuat masalah dulu. Semakin keruh airnya, semakin baik. Dalam sekejap mata, setengah tahun telah berlalu. Mengaum, membunuh, bunuh bajingan Xuan Songshan. Bunuh mereka, sekelompok binatang aneh bersisik, dengan 4 kuku dan cakar, leher panjang dan kepala segitiga yang tampak seperti kadal yang mengaum dan mengaum. Kelompok yang terdiri lebih dari 20 binatang aneh ini bertarung dengan sekelompok prajurit kekar yang bersenjatakan senjata. Prajurit humanoid kekar itu semuanya sangat gila, memegang senjata dan juga mengaum. Membunuh, bunuh binatang aneh dari Jiuyanze ini. Saudaraku, bunuh. Ada hampir 30 prajurit humanoid kekar. Mereka meraung dan menyerang ke depan. Masing-masing dari mereka sangat buas dan sangat cepat, bertarung dengan binatang aneh satu demi satu. Untuk sesaat, ruang di sekitarnya bergetar dan pertempuran menjadi gila. Prajurit kekar ini memiliki keunggulan dalam hal jumlah. Sebaliknya, makhluk asing memiliki tubuh dewa yang besar dan memiliki keunggulan dibandingkan mereka. Kedua belah pihak bertempur tanpa henti. Di kejauhan, di rerumputan, Yunhe dan Juaxu mengecilkan tubuh mereka dan bersembunyi di rumput untuk menonton. Baru-baru ini, pasukan Xuan Songshan dan pasukan Jiuyanze tampaknya berselisih satu sama lain, kata Juax dengan emosi sambil menonton pertunjukan dengan santai. Itu bagus. Semakin kacau, semakin baik, jawab Yunhe sambil tersenyum. Memang, Juax tersenyum dan mengangguk. Sejak Luo Feng dan tim tentara Manghe datang ke Jiuyanze setengah tahun yang lalu,
kedamaian di sini sepertinya tiba-tiba rusak. Sesekali terjadi pertempuran kecil. Baru-baru ini, tampaknya kekuatan kuat lain juga bergabung, menyebabkan area luar Jiuyanze menjadi sangat kacau, dan pertempuran sering terjadi. Xuan Songshan adalah kekuatan kuat lainnya yang sangat dekat dengan Jiuyanze. Kekuatannya hampir sama dengan Jiuyanze. Jiuyanze adalah kekuatan binatang aneh yang dipimpin oleh 3 dewa kehampaan sejati. Gunung Xuansong adalah aliansi suku yang dipimpin oleh 4 dewa kehampaan sejati. Namun, karena kedua kekuatan besar ini terlalu besar, mereka jarang saling bertarung, lagi pula begitu pecah perang, akibatnya akan tragis. Di masa damai, mereka biasanya menahan tentaranya untuk mencegah provokasi perang. Saat ini, para pejuang suku dari Gunung Xuansong telah memasuki pinggiran Jiuyanze dan bertarung dengan binatang aneh. Ini menunjukkan bahwa Xuan Songshan dan Jiuyanze jelas sedang berperang saat ini. Hanya saja skalanya tidak besar saat ini, hanya sekelompok kecil penguasa hukum yang bertarung, dan pembangkit tenaga listrik tingkat dewa yang sebenarnya belum melihat tindakan apapun saat ini. Hundong, jika memang ada perang skala besar antara Xuan Songshan dan Jiuyanze di masa depan, maka kita dapat memanfaatkan kekacauan ini dan mengambil tindakan. Baiklah, kalau begitu adalah waktu terbaik bagi kita untuk mengambil tindakan. Terlepas dari apakah itu dewa sejati Jiuyanze atau dewa sejati Gunung Xuansong, jika kita menangkap satu orang, kita akan langsung membunuhnya dan mengambil mayatnya. Yun He mengangguk, ini dia. Saat itu, kami sedang menyergap di dekat medan perang dewa sejati. Jika kami beruntung, kami mungkin dapat dengan mudah menyelesaikan misi dengan mengambil mayat. Haha, daripada memungut mayat, aku lebih memilih menggunakan kapakku untuk membunuh mereka sendiri, kata kapak raksasa sambil tersenyum. Apakah menurutmu mengambil mayat itu mudah? Yun He terkekeh dan berkata, setiap dewa sejati adalah pembangkit tenaga listrik penting dalam kekuatan besar. Begitu dewa sejati mati di medan perang, akan ada dewa sejati yang berdedikasi untuk memulihkan tubuhnya. Petik 2. Jadi, kalau ingin memungut mayat, kamu harus kuat. Selain itu, kami jelas bukan satu-satunya yang menunggu untuk mengambil mayat-mayat itu. Yun He berkata, tim tentara Manghe Luo Feng, serta berbagai anggota tim tentara Long Xiao kami, semuanya menunggu. Kalau begitu kita akan bertindak sendiri-sendiri. Kamu akan bertanggung jawab mengambil mayat-mayat itu, dan aku akan memanfaatkan kekacauan ini untuk membunuh beberapa dewa sejati. Terserah kamu. Daerah pinggiran terluar Jiuyanze. Perkelahian skala kecil di tingkat penguasa hukum pun terjadi. Beberapa di antaranya adalah sejumlah kecil penguasa hukum dari tentara Sungai Piton yang sedang memancing di perairan yang bermasalah. Namun jumlah ini masih sedikit. Kebanyakan dari mereka adalah pejuang dari dua kekuatan, Jiuyanze dan Xuan Songshan. Tidak ada pihak yang mengirimkan dewa sejati untuk campur tangan untuk saat ini. Bagi dua kekuatan besar, sebelum pertempuran yang benar-benar menentukan, beberapa pertarungan skala kecil antara penguasa hukum di bawah komando mereka juga merupakan ujian bagi penguasa hukum. Bagi Jiuyanze dan Xuan Songshan, dewa sejati adalah kekuatan tempur tulang punggung yang sesungguhnya. Adapun Yun He dan Juax, mereka sangat sabar, diam-diam menunggu perang sesungguhnya datang. Seiring berjalannya waktu, Yun He yang sedang bersembunyi di rerumputan dan menunggu, tiba-tiba merasakan sesuatu di benaknya dan langsung mendongak. Saya melihat langit di atas Jiuyanze di kejauhan tiba-tiba menjadi hitam pekat. Hanya sosok agung yang muncul. Sosok tinggi itu tingginya lebih dari 10.000 kilometer. Sekilas, ada jutaan pejuang suku perkasa di langit, seperti awan hitam tak berujung, menutupi langit dan matahari. Petik 2 tanda seru petik 2. Yun He dan Juax melihat pemandangan yang sangat mengejutkan ini. Jutaan, Anda harus tahu bahwa salah satu pejuang suku itu setidaknya adalah penguasa hukum, dan mereka bukanlah penguasa hukum biasa. Di lautan alam semesta, terutama di alam semesta primitif, mereka semua adalah orang kuat tipe pilar yang berasal dari kelompok etnis yang sama. Di sini, jumlahnya mencapai 1 juta. Pemandangan seperti ini hanya bisa dilihat di tempat ajaib seperti dunia jin. Hanya di tempat ajaib inilah ruangnya bisa stabil dan mudah menahan tingkat pertempuran ini. Jika di alam semesta asli dan lautan kosmik, begitu banyak orang kuat yang berdiri bersama dan melepaskan sedikit momentum, ruang angkasa pasti sudah lama hancur. Pertempuran.
Mata kapak raksasa berbinar dan dia bergumam, pertempuran yang menentukan akan datang. Yun dia juga sedikit bersemangat. Ini adalah pertama kalinya dia menyaksikan perang skala besar pada tingkat ini. Lihat, 3 orang yang berdiri di depan pasti adalah Dewa Kekosongan Sejati. 3 Dewa Kekosongan Sejati bergabung dalam pertempuran. Meskipun kapak raksasa saat ini juga termasuk dalam kekuatan tempur tingkat Dewa Kekosongan terlemah, hal itu tidak menghalanginya untuk bersemangat saat melihat 3 Dewa Kekosongan yang sebenarnya. 3 Dewa Kekosongan Sejati. Yunhe juga menyipitkan matanya, memperhatikan 3 sosok yang menjulang tinggi dan kuat yang berdiri di depan. Boom, boom, boom. Dalam sekejap, seluruh area Jiuyanze. Dunia berubah warna, perubahan ruang dan waktu. Di tepi luar Jiuyanze, Yunhe dan Huaxue, termasuk anggota tim tentara Long Qiao, Luo Feng, dan anggota tim tentara Mang He, juga diselimuti seluruhnya. Seluruh Jiuyanze langsung berubah menjadi kehampaan yang buram. Langit di atas, sekeliling, dan di bawah rawa tak berujung, semuanya dipenuhi kehampaan buram. Seolah-olah seluruh Jiuyanze dipotong dan diisolasi dalam sekejap. Rasanya seperti diselimuti dunia lain. Ini dia, mata kapak raksasa membelalak. Dengan satu pikiran, kehampaan menjadi kosong. Yunhe menyipitkan matanya dan membisikkan kata demi kata, dewa kehampaan yang sebenarnya. Ini adalah metode ampuh yang hanya bisa dimiliki oleh Dewa Kekosongan Sejati. Saya akhirnya melihat metode sebenarnya dari Dewa Kekosongan Sejati hari ini. Kapak raksasa menarik napas dalam-dalam. Keduanya, dalam hal kekuatan tempur, memang telah mencapai standar Dewa Kekosongan Sejati. Namun, ada beberapa cara yang tidak dimiliki keduanya. Sama seperti ini, hanya dengan satu pikiran, kehampaan menjadi kosong. Setiap Dewa Kekosongan Sejati adalah milik penguasa satu pihak di dunia jin. Jika Anda berada di lautan kosmik, Anda dapat melampaui reinkarnasi, membangun alam semesta yang suci, dan membiarkan suku Anda bertahan selamanya. Tuhan yang benar memiliki alam semesta kecilnya sendiri dan mengikuti firman-Nya. Kemanapun ia pergi, hukum alam semesta mundur untuk sementara. Namun firman dan dharma Tuhan yang sejati hanya dapat dicapai di lautan kosmik dan alam semesta asli, tetapi tidak dapat dicapai di dunia jin. Karena yang disebut ucapan adalah murni bentuk penghormatan kepada Tuhan yang Maha Esa dari kehendak asli alam semesta yang asli, maka untuk sementara kita memilih mundur dan membiarkan wilayah itu dikuasai oleh Tuhan yang sejati untuk mencapai apa yang disebut ucapan. Namun begitu asal-muasal alam semesta yang asli tidak lagi mundur, misalnya ketika Tuhan yang Maha Esa dan penguasa alam semesta sedang berperang, dan kehendak yang asli ada di pihak penguasa alam semesta, maka Tuhan yang benar tidak dapat berbuat apa-apa, katanya. Jelas sekali, kemampuan berbicara Dharma Sui bukanlah kemampuan Tuhan yang sejati untuk memahami hukum-hukum tertentu setelah benar-benar memahaminya, tetapi hanyalah anugerah dari kehendak awal. Begitu alam semesta yang asli mengambil kembali anugerah ini, maka Tuhan yang sejati akan lenyap sepenuhnya. Tapi dari dewa sejati ke dewa kekosongan sejati, ini adalah lompatan besar. Setelah Anda menjadi dewa kekosongan sejati, Anda akan memiliki pemahaman dan pengetahuan yang lebih dalam tentang seluruh alam semesta. Berdasarkan pemahaman hukum, akhirnya seseorang dapat benar-benar dan mutlak mengendalikan kekosongan. Ini bukanlah hadiah, tapi kendali mutlak atas diri sendiri. Bahkan kehendak asli dari alam semesta yang asli tidak dapat menghilangkan kemampuan untuk memahami dan mengendalikan kehampaan ini. Inilah dewa kekosongan sejati. Satu pikiran dan kehampaan menjadi kosong. Dalam kehampaan luas di bawah kendalinya, dia bisa mengerahkan kekuatan tempur yang sangat menakutkan. Mirip dengan efek seperti medan absolut. Tuhan yang sejati ada di alam semesta yang asli, lautan kosmik, dan tidak dapat menggunakan kata-kata untuk membunuh penguasa alam semesta sesuka hati. Namun dewa kekosongan yang sejati dapat dengan sewenang-wenang membunuh dewa sejati, penguasa alam semesta, hanya dengan satu pemikiran tentang kekosongan. Inilah perbedaan antara pemberian kemauan awal dan kendali pemahaman sendiri. Dengan hanya mengandalkan kekuatan pemikiran kehampaan, dewa kehampaan sejati manapun bisa menjadi eksistensi dominan di dunia jin. Saat ini, seluruh Jiuyanze telah sepenuhnya terisolasi dari dunia luar. Di segala arah Jiuyanze, ada kekosongan kabur yang mengelilinginya. Sungai awan, kapak raksasa,
dan semua kehidupan yang terselubung di dalamnya juga terisolasi dari dunia luar. Beraninya kamu, orang bodoh yang memamerkan Gunung Songshan, menyinggung perasaanku, Jiu Yanze. Suara manis, seperti gemerincing mata air yang mengalir, seolah mengalir langsung ke dalam jiwa, bergema di seluruh area Jiu Yanze. Ledakan, ledakan, ledakan. Untuk sementara waktu, kekuatan samar dari kekosongan kabur di sekitar Jiu Yanze meningkat satu tingkat. Seolah-olah ada dua ruang berbeda yang bersaing untuk saling mengontrol. Gemuruh, sejumlah besar sosok yang menjulang tinggi dan ganas tiba-tiba keluar dari kedalaman Jiu Yanze. Satu demi satu, dewa sejati dari binatang aneh mengaum dan mengaum. Di garis depan dari ribuan makhluk asing dan dewa sejati, ada tiga sosok yang lebih besar berdiri. Yang di tengah bersisik hijau, tubuh multitentakel seperti gurita, dan 9 kepala, semuanya memiliki wajah yang sangat cantik. Dia adalah Jiu Yan. Menurut legenda, ada keberadaan kuno dan menakutkan yang selalu menguasai Jiu Yanze. Jiu Yanze dinamai menurut kata Jiu Yan, Hua Hua Hua. Ditemani oleh sekelompok dewa sejati di inti Jiu Yanze, dipimpin oleh 3 dewa sejati kekosongan, mereka diikuti oleh makhluk asing yang perkasa, penguasa hukum, dan mereka bergegas menuju mereka satu persatu. Tinggi di udara, 2 negara adidaya saling berhadapan. Di depan adalah 6 dewa kekosongan sejati. Ada ribuan dewa sejati di kedua sisi, dan totalnya lebih dari 10.000 dewa sejati. Jumlah prajurit penguasa hukum melebihi 2 juta. Sekilas, ia hanyalah sebuah massa hitam yang menutupi langit dan matahari, bisa disebut tak ada habisnya. Pemandangan sebesar itu langsung membuat tercengang lebih dari 20 dewa sejati tentara Long Xiao dan lebih dari 40 penguasa hukum tentara Mang He, termasuk Yun He, Juax, dan Luo Feng. Mereka semua dengan hati-hati menyembunyikan diri, mengangkat kepala dan mengawasi dari kejauhan, menyaksikan konfrontasi antara 2 kelompok tentara super yang tinggi di langit. Perang akan segera pecah, tinggi di udara. Setelah para pemimpin tertinggi kedua belah pihak berbicara sebentar, pembicaraan antara Jiu Yanze dan Xuan Songshan akhirnya tampaknya terhenti. Tiba-tiba, 2 awan gelap besar yang menutupi separuh langit dan bumi dengan cepat bertabrakan satu sama lain dan menyatu. Membunuh, membunuh, membunuh. Terjadi pertempuran kacau dalam kegelapan. Ketika 2 negara adidaya bertabrakan, yang paling cepat jatuh adalah prajurit penguasa hukum dalam jumlah besar. Untuk sementara waktu, sejumlah besar tubuh dewa dikonsumsi di langit. Dalam menghadapi beberapa serangan kolektif yang mengerikan, beberapa penguasa hukum bahkan langsung tersapu hingga mati, hanya menyisakan senjata dan baju besi yang jatuh. Ada 3 medan perang utama di seluruh Jiu Yanze. Mereka adalah medan perang utama dengan jumlah terbesar dan hukum paling kacau. Medan perang tingkat dewa sejati dengan lebih dari 10.000 dewa sejati. Dan, medan perang hampa dari 6 dewa kehampaan sejati. Di antara mereka, medan perang utama hukum menempati wilayah terluas dan sangat tersebar. Di langit, di rawa, di kedalaman rawa. Penguasa hukum bertempur di mana-mana. Meskipun para dewa sejati juga bertarung di rawa langit, mereka berkumpul bersama, terutama di daerah Ungu Tengs di Jiu Yanze. Lagi pula, jumlah mereka tidak terlalu banyak, dan area di sekitar Purosawa cukup untuk mereka bertarung. Di area ini, penguasa hukum menghindari dan tidak berani mendekat. Lagi pula, dalam pertarungan melawan dewa sejati Wan Wan, jika terkena dampaknya, seseorang bisa dengan mudah kehilangan nyawanya. Medan perang tingkat dewa yang sebenarnya. Luo Feng bergerak maju dengan tenang dan menyentuhnya dengan hati-hati. Misi tingkat bencananya adalah membunuh dewa sejati atau 100 penguasa hukum. Dewa sejati perlu mengembalikan mayatnya dan menerima 10.000 pahala militer, sedangkan penguasa hukum hanya perlu membawa kembali senjata, masing-masing dengan 100 pahala militer. Tapi jelas Luo Feng tidak menyukai penguasa hukum, dan dia juga memiliki gagasan dewa sejati. Setelah menghabiskan waktu yang lama, Luo Feng akhirnya mencapai medan perang tingkat dewa yang sebenarnya. Dan Yun He, kapak raksasa, sudah datang dan mengintai di dekatnya. Ketiganya bertemu dengan sukses. Saudara Yun, kapak raksasa. Kekuatan ilahi Luo Feng mengirimkan pesan itu. Luo Feng, kita sudah sampai, kemarilah. Yun He melambai. Ketika Luo Feng melihatnya, dia hampir tertawa terbahak-bahak. Di rawa, tubuh dewa telah menyusut hingga mencapai ketinggian 100 meter.
Yun He, kapak raksasa, dan tubuhnya tersembunyi di rawa, dengan hanya satu kepala yang terbuka menemukannya sebentar. Akhirnya menemukanmu. Luo Feng diam-diam menghela nafas lega. Dia segera datang, mengecilkan tubuhnya dan masuk ke rawa. Di Jiuyanze, jika Anda ingin bertanya di mana Anda merasa paling aman saat ini dan masih dapat menyelesaikan misi, tidak ada keraguan bahwa itu pasti dengan dua orang besar Yun He dan Juax. Sesampainya di samping kedua pria ini, Luo Feng akhirnya mendapatkan kepercayaan diri. Bukankah kamu mengatakan sebelumnya bahwa ada rekrutan malang lainnya yang bergabung dengan tentara Mang He bersamamu? Juax bertanya pada Luo Feng sambil tersenyum. Kubilang aku akan datang ke medan perang tingkat dewa yang sebenarnya untuk mencari peluang, jadi dia memilih untuk bertindak sendiri. Luo Feng menggelengkan kepalanya, dia tidak pernah benar-benar mempercayaiku. Ini normal, sama seperti di Laut Kosmik, hanya ras manusiaku yang benar-benar bisa dipercaya, kata kapak raksasa dengan lega. Ya, Luo Feng mengangguk, dia dan rekrutan makhluk asing itu baru saling kenal selama setahun. Kami bukan teman dekat, dan sebenarnya tidak ada yang bisa dipercaya. Jauh sekali, ada banyak tanaman merambat ungu subur di seluruh rawa. Ini adalah kawasan tanaman merambat ungu di Jiuyanze. Saya melihat ada sejumlah besar makhluk asing dan dewa sejati di langit di atas area ini. Dewa sejati dari suku-suku tersebut saling bertarung. Bahkan ada banyak dewa sejati yang bergegas keluar dari rawa yang berguncang jarak dekat di bawah rawa. Yun He dan yang lainnya memperhatikan dari kejauhan. Sepertinya mereka tidak ingin mati terlalu banyak. Luo Feng berkata, dewa sejati dari kedua belah pihak bercampur satu sama lain untuk bertarung. Ada aku di dalam kamu, dan kamu di dalam aku. Dengan cara ini, tidak akan ada serangan kolektif skala besar. Pertarungan 1 lawan 1 atau 2 lawan 1 seperti ini butuh waktu lama bagi seseorang untuk jatuh. Dan jika ini adalah serangan kolektif, beberapa orang mungkin tewas dalam satu serangan. Kedua belah pihak bergegas ke kamp pihak lain dan mulai berkelahi satu sama lain. Bagaimanapun, dia adalah dewa sejati dan termasuk dalam tulang punggung kekuatan. Tidak ada kekuatan yang mau kehilangan sejumlah besar ahli tingkat dewa sejati. Yun He tersenyum. Mayat, Luo Feng melihatnya dengan penuh harap. Dia sekarang sedang menunggu mayat setingkat dewa muncul. Dia hanya perlu mengambil mayat untuk menyelesaikan misi tingkat bencana ini. Kalian semua ingin mengambil mayat. Kapak raksasa memandang mereka berdua tanpa berkata-kata. Mengapa kalian tidak menunggu di sini saja sementara aku keluar dan membunuh mereka? Aks. Kamu ingin keluar dan bergabung dalam perkelahian. Luo Feng melotot. Aku menyingkirkan baju besi naga, menutupi wajahku dengan baju besi sihir virtual yang sebenarnya, tetap bersikap rendah hati, bergabung ke dalam perkemahan dewa suku yang sebenarnya, dan bersenang-senang membunuh beberapa binatang aneh dan dewa sejati. Kapak raksasa itu berkata, seharusnya tidak ada seorang pun dalam huru hara sebesar ini. Ada dewa sejati dalam akuntansi. Luo Feng mengangguk. Memang benar, kapak raksasa itu berbentuk humanoid, sehingga secara alami dapat menyatu dengan dewa suku yang sebenarnya untuk menghadapi dewa binatang asing yang sebenarnya. Di medan perang yang kacau balau, jika dewa sejati sesekali muncul, tidak ada yang akan terlalu peduli. Terlebih lagi, kapak raksasa itu dimaksudkan untuk membunuh dewa binatang asing yang sebenarnya. Bahkan jika dewa suku yang sebenarnya mengetahui bahwa kapak raksasa itu bukan miliknya, dia mungkin tidak akan menghentikannya. Kalau begitu silakan, hati-hati, jangan terlalu gila. Jangan khawatir, mata Juax bersinar, aku pergi. Suara mendesing, seluruh tubuh kapak raksasa itu diselimuti oleh Void True Demonic Armor, dengan udara hitam mengalir ke seluruh tubuh. Hanya sepasang mata yang terlihat, naik ke langit dari rawa. Mati. Kapak raksasa itu langsung menemukan target yang telah lama berada di radarnya, dewa makhluk asing sejati. Dia mengangkat kapak hitam di tangannya dan berteriak, kamu bajingan dari Jiuyanze, menderita kematian. Tentu saja, kapak raksasa itu tidak cukup bodoh untuk langsung menyerbu ke tengah medan perang, melainkan ditempatkan di area tepi, sehingga akan mudah untuk melarikan diri jika terjadi keadaan khusus. Di rawa, Yun He dan Luo Feng menyaksikan dari kejauhan saat kapak raksasa itu melawan makhluk asing, dewa sejati. Kapak raksasa itu menjadi lebih kuat lagi. Luo Feng berkata dengan emosi. Di lapangan, saya melihat kapak raksasa memegang kapak hitam dan mengenakan baju besi hitam, seperti dewa perang,
menekan makhluk asing dan melawan dewa yang sebenarnya, dengan sangat sengit. Kapak raksasa itu tidak menggunakan kekuatan penuhnya sama sekali. Yunhe terkekeh dan menggelengkan kepalanya. Binatang asing itu dewa sejati memiliki kekuatan tingkat 9 yang biasa, dan hanya memakai baju besi tingkat dewa sejati yang biasa untuk melindungi miliknya. Jika kapak raksasa itu menggunakan kekuatan penuhnya, itu pasti sudah terpecahkan sejak lama. Hanya kekuatan tingkat 9 biasa. Luo Feng diam-diam menatap Yunhe setelah mendengar ini. Saudaraku Yun, itu adalah kekuatan tingkat ke-9. Berapa jumlah total lautan kosmik yang ada? Saya bisa menghitung semuanya dengan satu tangan. Sekarang, di matamu, Saudara Yun, apakah dewa sebenarnya dari kekuatan tingkat ke-9? Saudara Yun, apakah maksudmu kapak raksasa itu tidak dapat digunakan sama sekali? Luo Feng mau tidak mau menelan ludahnya dan bertanya, seberapa kuat kapak raksasa itu jika digunakan dengan kekuatan penuh? 11. Yunhe mengangkat 2 jari dan menggoyangkannya. 11. Luo Feng bergumam, benarkah? Sebagai Duan Donghe yang baru, Luo Feng secara alami memahami arti dari tingkat ke-11. Apa yang aneh tentang ini? Yunhe berkata, kapak raksasa sebelumnya adalah tingkat 10 teratas. Bukankah normal untuk bergabung dengan tentara dan mempelajari teknik rahasia pembakaran ilahi untuk menjadi tingkat ke-11? Ya, Luo Feng juga menjawab, sebuah pemikiran tentang kekosongan. Seluruh Jiuyanze ditutupi oleh kekosongan satu pikiran. Dalam rentang ini, harta domain biasa, termasuk harta domain tingkat dewa sejati, semuanya tidak efektif. Bahkan jika Luo Feng memiliki sayap pembunuh Wu di tubuhnya saat ini, kendali ruang dan waktu dengan menggerakkan sayap pembunuh Wu tidak akan efektif. Oleh karena itu, di medan perang ini, hanya dewa kekosongan sejati yang benar-benar dapat mengendalikan situasi secara keseluruhan. Dewa sejati lainnya, penguasa hukum, hanya dapat mengandalkan mata mereka untuk melihat dan kekuatan ilahi mereka untuk merasakan. Ledakan, 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 ledakan. Rasanya seperti bumi sedang runtuh. Medan perang dewa sejati berada dalam kekacauan, dan seluruh Jiuyanze juga berada dalam kekacauan. Peng, tubuh ganas terlempar keluar dari rawa berlumpur, terbang terbalik dan menggelinding. Tubuhnya yang besar berguling, sepertinya tidak sadarkan diri. Segera setelah itu, siluet seperti kilat dari dewa suku yang sebenarnya bergegas keluar dari rawa. Dia memegang tongkat batu aneh dengan ujung yang sangat tajam. Dia mengangkat tongkat batu itu tinggi-tinggi dan menusukkannya langsung ke tubuh makhluk asing yang terbang dan berguling itu. Engah, ujung tongkat batu itu menusuk langsung ke kepala makhluk asing itu. Tusukan ini langsung menusuk makhluk asing yang berjatuhan dan terbang itu ke dalam rawa. Ledakan, mayat besar makhluk asing itu jatuh, menyebabkan air dan lumpur terciprat kemana-mana. Tongkat batu itu menembus kepala dewa sejati binatang asing, dan gelombang mengerikan meledak dari tongkat batu itu. Lihat, dengan jeritan kesakitan, binatang ajaib itu akhirnya menundukkan kepalanya dan tidak bergerak. Hahaha, dewa suku yang sebenarnya tiba-tiba tertawa dengan arogan. Ledakan, 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 hampir di saat yang bersamaan, 3 sosok binatang aneh menerkam mereka. Saya hanya berani menindas seorang pria kecil yang tidak memiliki perlindungan armor tingkat dewa sejati. Brengsek, bajingan Hyun Songshan. 3 dewa sejati dari makhluk asing meraung ke arah mereka, sehingga dewa suku yang sebenarnya tidak berani menghadapi mereka dan segera melarikan diri. Di antara puluhan ribu dewa binatang asing dan dewa suku sejati, lebih dari setengahnya tidak pernah bergabung dengan tentara. Oleh karena itu, memang banyak orang yang tidak memiliki armor pelindung tubuh setingkat dewa. Di dunia jin, selain hadiah dari tetua etnis, hanya dengan bergabung dengan tentara Anda dapat memiliki kesempatan untuk mendapatkan baju besi tingkat dewa yang sebenarnya. Dan perlengkapan perang para tetua suatu suku juga ditebus oleh para tetua ketika mereka bertugas di ketentaraan. Selain dari apa yang mereka kenakan sendiri, berapa banyak sisa pakaian yang dapat diberikan kepada generasi muda. Tentu saja ada cara lain untuk mendapatkannya, yaitu mendapatkannya dari musuh setelah membunuh musuh dalam perang etnis semacam ini. Mayat dewa sejati. Luo Feng menatap mayat makhluk asing dan dewa sejati. Di kejauhan, sesosok mayat ganas tergeletak di rawa. Lebih dari setengah dari ratusan ribu kilometer mayat berada di bawah air rawa, sedangkan bagian lainnya terlihat di luar rawa.
Mayat tingkat dewa yang sebenarnya adalah milik Jiu Yanze. Meskipun jenazah dewa sejati di Gunung Xuansong secara teori dapat diserahkan untuk tugas tersebut, bagaimanapun juga, jenazah tersebut juga diperoleh di Jiu Yanze, dan tentara juga dapat menyelidikinya. Tapi bagi Luo Feng, hanya satu mayat yang bisa menyelesaikan tugasnya, jadi tentu saja itu adalah pilihan teraman untuk mendapatkan mayat makhluk asing itu dari Jiu Yanze. Luo Feng melihat sekilas posisi dewa sejati lainnya di medan perang, dan kekuatan sucinya merasakannya, secara konstan dan akurat memastikan posisi masing-masing dewa. Segera, Saudara Yun, aku pergi, kata Luo Feng. Pergilah, kata Yun He dengan acuh tak acuh. Suara mendesing. Tubuh Luo Feng berubah menjadi aliran cahaya, dan dia bergerak maju dengan cepat, bergegas ke medan perang tingkat dewa sejati yang menakutkan yang tampak seperti bumi sedang hancur. Sebagian dari pikirannya didedikasikan untuk melihat Luo Feng pergi, sementara sebagian besar pikiran Yun He berbalik dan memperhatikan dengan cermat medan perang tingkat dewa sejati kekosongan jauh di dalam kehampaan. Dia tidak lagi tertarik pada pertempuran tingkat dewa yang sebenarnya. Yang paling menarik baginya saat ini adalah pertempuran tingkat dewa yang sebenarnya. Sayang sekali, jauh di atas langit Jiu Yanze, nampaknya gelombang dahsyat sedang menyebar. Mereka yang tidak mengetahuinya berpikir bahwa 6 dewa kehampaan yang sebenarnya sedang bertarung dengan gila-gilaan. Namun nyatanya, 6 dewa kekosongan sejati dari Jiu Yanze dan Gunung Xuansong semuanya berdiri tertahan, mereka tidak bertarung sama sekali, tapi sepertinya sedang mengobrol. Yun He melihatnya sebentar dan menyadari ada yang tidak beres. Setelah lama mengerjakannya, ternyata gunturnya hanya deras dan hujannya rintik-rintik. Yun He mengerutkan bibirnya tanpa daya, sial. Dia tidak punya pilihan selain fokus pada Luo Feng dan Juaks lagi. Pada saat ini, meskipun kapak raksasa mencoba yang terbaik untuk menahan kekuatannya dan menekan kekuatannya hingga tingkat ke-10, ia sudah hampir mengalahkan lawan. Dan Luo Feng juga mendekati target. Di sana, Luo Feng dengan cepat terbang menuju mayat tingkat dewa yang sebenarnya. Mayat makhluk asing dan dewa sejati tergeletak di rawa besar. Lebih dari setengah dari mayat sepanjang ratusan ribu kilometer itu terendam di bawah rawa, dan sebagiannya terlihat. Dan ketika Luo Feng dengan cepat mendekat, 3 dewa sejati yang lebih dekat dengan tubuh dewa sejati binatang asing sebenarnya adalah 2 dewa suku sejati yang mengepung dewa sejati binatang asing. Mereka semua mengunci fluktuasi yang relatif kecil, dan berdasarkan fluktuasi tersebut, mereka mengunci target secara instan. Lebih dari 10.000 dewa sejati bertarung satu sama lain, dan langit gelap dan bumi penuh dengan kekacauan dan kekacauan. Kecuali jika dia sangat dekat, akan sulit untuk menyadari fluktuasi penerbangan Luo Feng yang relatif kecil. Penguasa hukum, mereka bertiga melihat Luo Feng, yang ukurannya mengecil dan bersembunyi di wisteria, mendekat dengan cepat. Sebelumnya ada penguasa hukum yang mencuri tubuh Jiu Yanze Ku yang kuat. Mereka yang mencuri mayat pasti telah melakukan misi militer. Misi militer sangat sulit, tetapi mengambil tubuh orang kuat dari Jiu Yanze bahkan lebih memberatkan. 2 dewa sejati dari suku tersebut dan dewa sejati dari binatang aneh itu berhenti bertarung dalam sekejap. Sejak lama, 2 kekuatan yang berdekatan, Jiu Yanze dan Xuansongshan, sering bertempur satu sama lain. Namun pertarungan semacam ini, selain membawa beberapa manfaat, sebenarnya untuk mempertajam penguasa hukum. Oleh karena itu, selain penguasa hukum, orang-orang seperti dewa sejati, terutama dewa kekosongan sejati, sangat mengontrol. Dalam setiap pertempuran, beberapa dewa sejati yang lemah terbunuh. Dewa sejati yang benar-benar mengalami pelatihan tentara jarang sekali jatuh. Setiap orang juga memiliki konsensus. Tapi tubuh dewa sejati yang jatuh dicuri dan digunakan sebagai piala, tapi kelompok dewa sejati yang hidup ini tidak tahan. Ledakan, ledakan, ledakan. 3 aliran cahaya melintasi 3 busur yang mempesona dan langsung mencegat siang Luo Feng. Wow, bayangan 3 warna seperti pelangi langsung membombardir Luo Feng dengan kecepatan yang sangat cepat. Mengambil tindakan. Yun He memperhatikan dengan penuh minat, tanpa ada niat untuk membantu. Dia tahu adegan sekecil itu tidak akan sulit bagi Luo Feng. Telah menemukan. Luo Feng melirik ketiga aliran cahaya yang terbang ke arahnya, tetapi hanya ada 3 dewa sejati, jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Mungkin sulit baginya untuk membunuh dewa sejati dengan tangannya sendiri, tapi itu hanyalah sebuah konfrontasi.
Peng, bayangan 3 warna menyapu dan membombardir saya. Jelas sekali bahwa saya tidak bisa lagi bersikap licik. Sekarang saya sudah di sini, tidak perlu lagi menutupinya. Ledakan, tubuh Dewa Luo Feng tiba-tiba membengkak, dengan cepat mencapai ketinggian 100.000 km. Saat tubuh Dewa Luo Feng melonjak, dia memegang gagang pisau dengan satu tangan dan bagian belakang pisau dengan tangan lainnya, langsung menghalangi cahaya 3 warna dari samping. Dan dengan bantuan kekuatan tumbukan ini, ia membuat busur dan bergegas menuju mayat tingkat dewa sejati dengan kecepatan lebih cepat. Pengungkit yang bagus. Yun He mengangguk diam-diam. Luo Feng bagus karena bisa meminjam kekuatan dari serangan dewa sejati. Kapak raksasa di kejauhan melihat pemandangan ini dari kejauhan dan diam-diam mengangguk setuju. Cara meminjam tenaga ini kelihatannya sederhana, namun juga membutuhkan banyak kesulitan dan perjuangan, serta persepsi yang luar biasa tajam, untuk mampu menangkap peluang sekilas itu dengan tepat. Saat Luo Feng terus bergegas menuju tubuh dewa sejati, ketiga dewa sejati mencegat dan membunuh mereka dengan kemarahan dan keyakinan yang besar. Luo Feng memegang pisau di satu tangan. Pisau itu seperti hantu, dia mengikuti pisau itu dan seluruh tubuhnya berubah menjadi hantu sejenak. Semuanya sepertinya telah berubah menjadi bayangan pedang yang besar dan seperti hantu. Di bawah pengepungan bersama dari 3 dewa sejati, bayangan pedang yang samar ini menjadi kabur dan tidak pasti. Setelah bertarung dan menyentuh mereka beberapa kali, bayangan itu langsung berubah dari 3 dewa sejati, pedang dia dengan cepat terbang selama pengepungan. Luo Feng menggunakan keterampilan menghindar jarak dekat yang luar biasa untuk dengan mudah keluar dari 3 dewa sejati, langsung sampai ke mayat dewa sejati, dan mengambil mayat dewa sejati dalam sekejap. Segera setelah itu, dia bergegas langsung ke rute pelarian lain yang telah direncanakan sejak lama, dan sosoknya samar-samar seperti pedang besar, dengan cepat membelah udara. Bahkan 2 dewa sejati lainnya mencoba menghentikannya di jalan, tetapi mereka dengan mudah dibuang oleh kemampuan mengerikan Luo Feng untuk mengubah arah. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Dia masuk ke dalam rerumputan anggur ungu dan benar-benar menghilang dari pandangan, dan kekuatan sucinya tidak lagi dapat dirasakan sama sekali. Dari ketahuan hingga mendapatkan tubuh dewa sejati dan melarikan diri dengan lancar, Luo Feng melakukan semuanya dengan sempurna tanpa membuat satu kesalahan pun. Serangkaian gerakannya halus dan mengalir, dan di bawah intersepsi 5 dewa sejati, dia mendapatkan mayat itu dan melarikan diri, yang sangat keren. Tidak buruk, Yun He mengangguk. Penglihatan Yun He secara alami jauh lebih tinggi daripada 5 dewa sejati yang gagal dicegat, dan dia secara alami mengetahui teknik apa yang digunakan Luo Feng. Bagus sekali, dia telah berhasil melenyapkan kapak raksasa lawan dan menyingkirkan tubuhnya. Melihat adegan ini, Yuan pun mengangguk gembira, sangat tajam melawan intuisi dan bakat. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan yang sudah subscribe. Untuk yang belum subscribe yuk subscribe kakak dan yang minat support jadi member klik tombol gabung kakak. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.